Oke, sudah saya record. Pertemuan kita bisa mulai. 3, 2, 1. Oke, bisa dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar Millennials Voice yang kedua pada siang hari ini yang bertemakan Millennials 101, Planning Your Diet and Food Safety Tips at Home during Ramadan and COVID-19 Pandemic. Oke, next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sarah Tohida, biasa dipanggil Sarah. Saya akan menjadi moderator pada webinar hari ini sampai selesai, dan di Millennials Voice saya diamanahkan sebagai Sekretaris Jenderal. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin banyak yang bertanya, Millennials Voice itu apa sih? Gitu. Millennials Voice adalah platform yang menghubungkan generasi milenial serta berbagai aliansi yang memiliki minat pada keamanan pangan dan gizi di Indonesia yang didukung oleh SNV Netherlands Development Organization melalui Voice for Change Partnership Program. Adapun tujuan adanya Millennials Voice ini untuk menstimulasi anak muda, terutama generasi milenial ya, dalam menciptakan ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, mendukung pertanian berkelanjutan, dan pastinya meningkatkan awareness anak muda akan pentingnya pencegahan dan penurunan stunting melalui gaya hidup sehat. Nah, sedikit bocoran untuk teman-teman di sini. Jadi dalam waktu dekat kami akan membuka open recruitment Millennials Voice ya, volunteer. Jadi untuk teman-teman yang tidak mau ketinggalan atau yang tertarik join, bisa follow Instagram kami @millennialsvoice_id maupun Twitter @mvoice_id. Next. Adapun rules yang harus dijalankan ialah yang pertama, selama kegiatan webinar akan dilakukan recording dari awal sampai akhir. Recording webinar akan diupload di akun YouTube Millennials Voice. Peserta dilarang mengaktifkan mikrofon dan video tanpa persetujuan atau dipersilahkan oleh moderator. Akan ada 3 pertanyaan melalui chat box dan 2 pertanyaan live. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menulis pertanyaannya pada fitur chat box-nya dengan formatnya nama, underscore institusi atau sekolah, underscore asal daerahnya, dan underscore pertanyaan yang akan ditujukan. Misalnya mau menunjukkan ke pemateri yang 1, 2, atau 3, dikirimnya ke panitia pertanyaan. Next. Nah, sedangkan untuk masalah teknis, silahkan menchat private juga ke operator teknis. Jadi untuk pertanyaan ke panitia pertanyaan, untuk permasalahan teknis ke operator teknis yang sebagai host. Dan webinar pada hari ini disponsori oleh Genyo Merch yang nanti akan memberikan 4 hadiah menarik untuk teman-teman di sini. Ada door prize giveaway-nya, masing-masing 2 pertanyaan terbaik dan 2 postingan terbaik di medsos, di Instagram maupun di Twitter yang men-tag ya akun Millennials Voice dan @genyo_merch. Pemenang door prize pertanyaan terbaik diumumkan di akhir webinar, dan untuk postingan terbaik atau review terbaik, misalnya dengan screenshot atau screen capture, itu akan diumumkan melalui akun sosial media Instagram ataupun Twitter kami dalam waktu 1x24 jam. Nah, untuk sponsor kami selanjutnya, next. Nah, Genyo Merch ini adalah kaos lokal buatan dari anak bangsa, yaitu dari Bojonegoro, Jawa Timur. Next. Nah, ini adalah sponsor kami dari Genyo
match. Nah, nanti akan ada 4 ya, masing-masing ada 4 door prize giveaway, masing-masing 2 untuk pertanyaan terbaik dan 2 untuk review terbaik. Nah, ini merupakan kaos lokal Bojonegoro, Jawa Timur, khas anak bangsa nih yang bertemakan bahasa khas Bojonegoro, dan juga ada juga Genyo Sablon yang sudah berdiri 10 tahun lamanya, yang pastinya kaosnya, katunnya adem, terus dan memiliki moto amanah dan on time, jadi sangat tepat untuk menjadi rekan bisnis. Selanjutnya, nah ini adalah rundown kita pada hari ini. Yang pertama ada introduction singkat dan perkenalan pemateri oleh moderator. Lalu yang kedua ada presentasi pemateri yang pertama nih, mengenai food planning during Ramadan and pandemic ya, COVID-19 pandemic. Ini oleh Mbak Winda selama 20 menit, lalu ada presentasi pemateri 2 dan 3, Mbak Sela dan Mbak Cynthia, tentang tips memilih, mengolah, dan mengkonsumsi pangan selama bulan puasa dan pandemi COVID-19 selama 30 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan terakhir ada kesimpulan dan penutup. Dan jangan lupa juga ada pengumuman door prize pertanyaan terbaik. Jadi teman-teman harap diikuti kegiatan webinar ini sampai akhir. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, jadi kita teman-teman silahkan mengatur posisi yang enak, mempersiapkan catatan-catatannya, karena diskusi pada hari ini nih pasti sangat bermanfaat banget buat kita semua ya. Jadi langsung aja kita ke pemateri yang pertama. Ya, pemateri yang pertama adalah Mbak Winda Irwanti, biasa dipanggil Mbak Winda. Ya, Mbak Winda, S1-nya bukan sarjana gizi di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, lalu dilanjutkan menempuh pendidikan S2 di program studi kesehatan masyarakat, peminatan health and nutrition di fakultas yang sama ya Mbak, di universitas yang sama, dan sekarang sebagai dosen di Departemen Gizi Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Saat ini sebagai founder @windamurad_kitchen, ya bisa dicek di Instagramnya, dan juga sebagai guest kontributor di Gizigama. Ya. Untuk mempersingkat waktu kepada Mbak Winda, waktu dan tempat saya persilahkan. Oh ya, sebelumnya dalam waktu 20 menit dipersilakan memberikan materi, 5 menit sebelum selesai saya mohon izin interupsi. Ya, kepada Winda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kedengaran ya, Mbak Sarah? Oke. Kedengaran ya? Oke. Ya, terima kasih kepada Millennials Voice Indonesia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi hari ini. Dan juga makasih buat Mbak Sarah, dan juga saya mau menyapa Mbak Cynthia dan Mbak Stella ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi mengenai food planning ya, atau perencanaan makan ketika pandemi COVID dan Ramadan. Oke, jadi kita mulai dulu dari kebiasaan makan kita sehari-hari kalau sedang tidak Ramadan. Oke, mungkin bisa di next animasinya. Oke, jadi kalau sehari-hari itu kurang lebih kita 5 kali makan ya. Jadi ada sarapan, kemudian snack pagi, makan siang, kemudian ada snack sore, dan juga makan malam. Nah, ini rentang waktunya ini kurang lebih itu kalau hari biasa itu sekitar 16-18 jam. Tapi ketika bulan puasa ya, ini bulan puasa, itu waktunya dipersempit menjadi sekitar 10 jam ya, dari jam 6 buka sampai subuh itu 10 jam, belum tersita waktu untuk tidur. Untuk tidur tuh paling sekitar 4-6 jam. Jadi lebih singkat lagi ya waktu kesempatan untuk makan. Nah, sebenarnya seperti apa hasilnya? Next. Nah, waktu yang lebih sempit ini menyebabkan asupan
yang berkurang sehingga bisa menyebabkan berat badan turun atau loss weight. Kebanyakan seperti itu, atau teori yang kita tahu seperti itu. Nah, tapi ternyata ada juga anomali atau keanehan ya. Jadi waktunya sempit, tapi justru asupan kalorinya bertambah dan jadilah itu berat badan naik di saat Ramadan, dan itu sangat bisa terjadi. Ya, jadi kemarin saya baca beberapa penelitian itu asupan kalori yang bertambah ini terjadi di beberapa negara ya, terutama yang dengan pola makan tertentu. Itu kalau yang saya baca kemarin ada di Saudi Arabia, kemudian ada di Aljazair ya, jadi di daerah Timur Tengah. Oke, next. Nah, jadi pada dasarnya dari penelitian, mengumpulkan beberapa penelitian, perubahan asupan makanan itu saat Ramadan itu berbeda ya. Jadi menurut lokasinya, menurut budaya atau kulturnya, menurut tipikal pemilihan jenis makanan, dan juga durasi lama puasa. Ya, karena kita tahu di negara-negara tertentu bisa sangat sebentar sekali waktu berbuka sampai dengan sahur, jadi hasilnya sangat bervariasi. Nah, contoh yang tadi saya sampaikan ada kelebihan berat badan itu, atau weight gain di saat Ramadan itu, ini contohnya di negara-negara Timur Tengah ya. Jadi ini karena jenis makanan mereka itu tinggi energi ya, beberapa sebagian besar. Nah, tapi ini juga nggak cuma terjadi di sana aja ya, karena kalau kita lihat di Indonesia sendiri juga sama aja sih. Kita bisa terjebak pada pemilihan makanan yang salah ya, misalnya kayak gorengan ya buka puasa, kemudian nanti malam makan mie instan ya, belum lagi jajan bakmi atau nasi goreng yang itu semua tinggi karbo. Jadi kita harus hati-hati di situ. Oke, next. Oke, next. Next. Oke. Nah, sorry. Boleh mundur dulu? Mundur satu. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa berat badan yang naik itu tidak selalu cukup asupan zat gizinya. Jadi bisa jadi asupan kalorinya itu tinggi, tapi ternyata dia kekurangan vitamin dan mineral, atau ini yang biasa disebut dengan hidden hunger. Nah, tanda-tandanya itu bisa berat badan naik, tapi kok sering pusing, lemas, lesu, dan sebagainya. Oke, next. Nah, jadi sebenarnya tujuannya apa sih perencanaan menu saat pandemi dan Ramadan ini? Jadi yang utama adalah tentu mempertahankan berat badan yang normal. Kemudian menjaga kesehatan dan meningkatkan status imunitas agar terjaga dari virus ya. Jadi ini rada double. Kalau Ramadan biasa nggak ada pandemi, kita mungkin nggak terlalu ngeh dengan status imunitas ini ya. Tapi karena ada pandemi ini, kita juga harus memenuhi kebutuhan itu juga. Nah, jadi seperti apa nanti? Oke, lanjut. Next. Nah, ini juga sebenarnya bisa juga ya. Jadi kalau yang mau weight loss di saat seperti ini itu juga bisa, tapi harus diperhatikan jumlah dan jenis asupan dan juga latihannya. Nah, oke. Kalau kita bertanya gimana sih perencanaan makannya yang baik, nah kita harus kembalikan ke pola makan gizi seimbang ya. Jadi ini pola gizi seimbang ini yang sudah ada di negara kita ini itu sudah baik sekali ya untuk makanan sehari-hari. Itu baik sekali sebagai standar untuk pola makan di saat seperti ini ya, di saat Ramadan maupun COVID. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, kita ada gizi seimbang itu ada minum air, kemudian makanan pokok, sayuran ya. Jadi semakin lebar itu semakin besar. Ini bisa dilihat luasannya ya. Ini luas juga, kemudian sayuran sama buah ini luas ya. Jadi makanan pokok dengan sayuran ini sebenarnya porsinya harusnya sama ya dalam makanan sehari-hari. Kemudian ada protein, itu lebih sedikit lagi porsinya. Kemudian yang paling atas adalah minyak, gula, dan garam, itu yang paling sedikit. Oke, kita lihat satu persatu.
Next. Oke, jadi yang pertama dari sumber karbohidrat dulu, ini yang ada di lantai 1 ya, di atasnya air. Nah ini sebaiknya pilih yang slow digest ya. Slow digest itu glycemic index-nya tidak terlalu tinggi. Jadi ketika makan itu gula darahnya tidak semakin meningkat. Sebentar, ini ada chat. Oke. Jadi gula darahnya tidak meningkat drastis, tapi lebih ke meningkat pelan dan pelepasannya itu juga pelan. Nah itu contohnya ada di beras merah, oat, gandum utuh, kemudian ubi putih, ungu orange, dan juga kentang ya, kentang dengan kulitnya. Nah nasi ini juga, nasi putih itu juga bisa dicampur dengan beras merah. Oke, next. Kemudian sayur dan buah. Sayur dan buah ini penting sekali karena merupakan sumber vitamin A, C, E, dan juga mineral seperti folat, zinc, dan Fe itu yang berfungsi untuk imunitas ya. Kemudian yang penting juga adalah sebagai sumber serat untuk mencegah konstipasi ya. Jadi orang yang biasanya nggak konstipasi pun kalau puasa itu bisa juga terkena konstipasi atau susah buang air besar karena asupan serat yang sedikit dan asupan makan yang berkurang. Nah, jadi sayur dan buah itu punya fungsi di situ untuk mempermudah buang air besar itu. Nah, ini upayakan bahwa sayur dan buah ini ada di setiap buka dan di setiap sahur. Kemudian juga diharapkan bisa diselipkan sedikit demi sedikit itu di selingan atau di makanan ringan atau misalnya makanan berbuka. Next. Nah, selanjutnya untuk sumber protein. Sumber protein ini juga penting sekali untuk pembangun sel atau regenerasi sel baru, kemudian untuk transportasi zat gizi lain, dan juga untuk imunitas. Nah, untuk transportasi ini seperti apa? Misalnya kita sudah mengkonsumsi multivitamin ya, misalnya vitamin C ataupun Fe ya, kita sudah minum itu, tapi ternyata kita kurang protein. Padahal di dalam darah itu, misalnya hemoglobin ya, contohnya hemoglobin, hem itu terdiri dari Fe, globinnya itu adalah protein. Jadi sebenarnya yang membawa atau yang mentransport vitamin dan mineral itu juga protein itu tadi. Jadi kalau kita minum multivitamin sebanyak apapun, tapi kalau proteinnya kurang, tentu tidak akan dimetabolisme dengan optimal. Nah, ini perlu saya sampaikan ya, karena ini kayaknya lagi tren atau lagi banyak. Jadi ada banyak protein atau sumber atau lauk itu yang sifatnya processed food ya. Coba kita next. Nah, jadi disarankan untuk memilih protein itu yang real ya. Real meat artinya kita bisa lihat wujudnya, itu benar-benar ikan, benar-benar daging, benar-benar ayam ya, dibandingkan dengan yang processed food yang udah terbentuk menjadi bentuk yang lain. Nah, bukan berarti ini nggak boleh ya, boleh-boleh aja mengkonsumsi processed food, tapi jangan sampai dianggap itu bisa menggantikan, jumlahnya itu bisa menggantikan protein yang real meat ini tadi. Nah, kecuali memang kita bikin sendiri dan kita yakin seberapa banyak sih persentase daging di dalam proses food itu tadi. Karena kalau yang dijual di pasaran ya, misalnya kayak sosis itu 1000. Nah, bisa kebayang itu kira-kira berapa persen itu dagingnya ya, itu lebih banyak itu terdiri dari tepung. Gitu. Oke, next. Nah, jadi untuk buka dan sahur ya, jadi ini piring makan yang sudah ada panduannya sejak tahun 2014 ini memang sudah bagus sekali. Jadi ini diupayakan makanan lengkap ini ada di saat buka dan sahur ya. Ada nasi, lauk, buah, sayur, dan juga air ya. Ini sebaiknya ada lengkap ya. Kemudian next. Nah, jadi seperti apa sih kalau kita lihat sehari-hari ya? Coba, jadi kalau dari sahur kita bisa makanan lengkap.
Nah, ini ada satu hal lagi, sebaiknya menghindari kopi dan teh di saat sahur, karena itu bersifat diuretik, jadi dia akan mengeluarkan cairan dengan cepat, ya. Jadi nanti akan cepat haus karena dia akan cepat-cepat dikeluarin cairan yang kita minum saat sahur itu. Oke, lanjut. Kemudian berbuka puasa kita bisa takjil dulu. Ya, ada minuman manis, ada snack buah, bisa diselipkan buah di situ. Kemudian makan utama, ya. Ini perkiraan aja ya. Mungkin kalau ada yang langsung mau makan utama boleh, atau ada yang nanti juga boleh, ya. Makan utama harus nasi lauk sayur dan buah juga lengkap. Next. Oke, next. Nah, jadi makan malam ya. Kemudian bisa juga kalau mau masih nyemil malam-malam ya, bisa snack atau buah dan bisa diselipkan sumber protein dan sayuran di situ. Dan jangan lupa untuk air 8 gelas sehari harus dipenuhi ya, dari berbuka sampai dengan sahur. Oke, nah ini contoh menunya ya. Ini contoh aja, teman-teman bisa mencari penggantinya ya. Jadi tidak harus seperti ini. Ini hanya contoh komposisi dan juga porsinya aja ya. Misalnya ini pada saat sahur nasi lengkap, kemudian berbuka. Nah ini berbuka, boleh nggak sih berbuka pakai gorengan? Boleh-boleh aja ya, tapi 1 atau 2 ya, jangan 5 gitu ya. Kemudian kolak pisang bisa, itu diupayakan santannya yang cair ya. Kemudian makan malam, kemudian ada snack malam. Nah ini kalau di total nih energinya sekitar 1.800, ini sudah cukup mendekati kebutuhan orang dewasa, itu sekitar 2.000 kalori ya. Jadi ini dengan porsi seperti ini, komposisi seperti ini, itu sudah mendekati dengan yang ideal, seperti itu. Oke, saya kira itu cukup, Mbak Sarah. Terima kasih, teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparannya Mbak Winda. Jadi ini pencerahan juga ya. Jadi memang ada perbedaan pola makan dari yang non Ramadan dengan yang Ramadan. Dan ini juga ya Mbak ya. Jadi kan kebanyakan segelintir orang tuh banyak yang sering bilang diet itu kan artinya nurunin berat badan gitu ya Mbak ya. Padahal kan dalam artinya sebenarnya kan diet itu yang tadi yang Mbak bilang ya, dengan pengaturan pola makan gitu. Nah, Ya, dan betul, memang betul. dulu itu masih 4 sehat 5 sempurna ya Mbak ya dibilangnya. Nah, sekarang ada perubahan menjadi gizi seimbang yang tadi udah Ya, dibilang sama Mbak Winda. betul, betul sekali Mbak Sarah. Itu sudah lama berubahnya, tapi belum banyak, masih ada juga yang belum paham betul gitu ya perubahan itu. Ya. Oke, melanjutkan dengan Mbak Winda ya. Jadi teman-teman habis kalau udah ada pemaparan dari Mbak Winda ini, terus teman-teman ada pertanyaan bisa langsung aja di chat ke panitia pertanyaan, karena nanti akan ada door prize nih, ada 2 pertanyaan terbaik. Itu akan ada door prize dari Genyo Merch, itu kaos lokal dari Bojonegoro, Jawa Timur, yang pasti kaosnya tuh adem ya, dan sablonnya bagus, karena punya motonya itu amanah dan on time. Jadi pasti bisa jadi rekan bisnis yang bagus juga. Oke, pemateri selanjutnya, ini langsung pemateri kedua dan pemateri ketiga ya, karena ini satu tema. Yang pertama ada Mbak Stella Alinesia, bisa dipanggil Mbak Stella. Mbak Stella ini lulus dari Master of Science in Food Technology yang spesialisasinya itu di Product Design di Wageningen University and Research di Belanda ya Mbak ya. Dan saat ini di Millennials Voice juga sebagai Program Manager Food Security. Gitu. Lalu untuk pemateri ketiga ada Mbak Cynthia Andriani, dipanggilnya Mbak Cynthia. Mbak Cynthia ini juga tadi sama ya, S1-nya sama bareng Mbak Stella di IPB.
Tapi untuk masternya, Master of Science in Food Technology and Nutrition di Lund University di Swedia, dan memiliki banyak pengalaman juga sebagai food safety specialist dan juga sebagai co-founder at NutriBless Project di Instagram. Jadi teman-teman bisa juga dicek di NutriBless Project. Nah, selanjutnya ini tentang tips memilih, mengolah, dan mengonsumsi pangan selama bulan puasa dan pandemi COVID-19. Waktunya 30 menit, masing-masing 15 menit. Untuk 5 menit terakhir akan saya interupsi. Kepada Mbak Cynthia dan Mbak Stella, dipersilakan. Terima kasih sekali Sarah atas perkenalannya dan juga materi yang super sekali yang sudah dibawakan oleh Mbak Winda ya. Kita sudah mengetahui bagaimana makanan itu dari segi gizinya, bagaimana kita harus makan, dan sekarang saya dan Cynthia akan membahas lebih ke masalah keamanan pangan ya. Siang ini kami senang sekali ya karena bisa share topik ini karena bertepatan juga dengan bulan puasa dan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi kami berharap kita semua bisa bersama-sama belajar untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini di rumah masing-masing. Next. Ya, ini sudah diperkenalkan oleh Mbak Sarah ya. Saya Stella, saya sendiri Program Manager Food Security dari Millennials Voice, akan ditemani oleh Cynthia. Ya, kita akan membagikan tips untuk memilih, mengolah, dan mengkonsumsi pangan selama kita stay at home ini, terlebih dalam masa bulan puasa ini. Next. Nah, langsung saja nih. Mungkin banyak dari kita kurang memperhatikan apa yang kita makan ya sejauh ini. Tapi kenapa sih kita sebenarnya harus memperhatikan apa yang kita makan? Jadi bisa teman-teman lihat di layar, ada ungkapan nih. Ungkapan yang berbunyi we are what we eat, atau dalam bahasa Indonesianya kita adalah apa yang kita makan, dan ungkapan tersebut itu diungkapkan oleh Hippocrates. Siapa sih Hippocrates ini? Jadi Hippocrates adalah seorang dokter yang hidup pada zaman Yunani kuno, di mana masyarakat pada zaman itu lebih percaya kalau penyakit itu disebabkan oleh dewa atau roh-roh tertentu. Akan tetapi Hippocrates berhasil menunjukkan bahwa hal tersebut tidak benar, dan dia berhasil mengubah pandangan masyarakat kuno dengan penjelasan yang lebih rasional tentang penyakit. Dan pemikiran Hippocrates ini sangat mempengaruhi perkembangan ilmu kedokteran, sehingga Hippocrates ini sekarang lebih dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran modern. Nah, beliau menyebutkan bahwa kita adalah apa yang kita makan ya, atau ya biar terdengar lebih milenial, kita bilangnya we are what we eat. Ya. Maksudnya ini bagaimana nih? Nah, kita nih sudah tahu bahwa badan kita ini terdiri dari berjuta sel yang komposisinya berbeda-beda. Apa yang terjadi pada sel hidup itu, entah ada yang sehat, ada yang mati, itu juga bergantung bagaimana kita merawat sel tersebut, bagaimana kita merawat tubuh kita sendiri. Jadi ibaratnya nih, kita semua punya tanaman di rumah. Tanaman itu akan tumbuh subur atau malah terserang penyakit atau hama atau malah mati ya, bagaimana itu bergantung pada bagaimana kita memperlakukan tanaman tersebut. Nah, hal ini sama juga dengan tubuh kita. Jika kita suka makan makanan yang tinggi kandungan lemaknya, maka jangan heran tiba-tiba jika kita menjadi obesitas atau gemuk. Jadi istilahnya gemuk dan obesitas itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Kayak misalnya, oh ya tiba-tiba kok saya gemuk ya, kok saya obes ya gitu. Jadi itu adalah akumulasi dari kebiasaan makan kita. Bahkan jika kebiasaan itu dilakukan terus-menerus, jangan heran apabila risiko untuk terkena penyakit-penyakit degeneratif akan meningkat. Next. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi dari ungkapan tadi ya, we are what we eat. Jika kita banyak makan makanan yang berlemak dan kurang makan makanan yang bergizi lainnya seperti sayur dan buah, maka jangan heran jika risiko untuk terkena penyakit seperti aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah itu menjadi tinggi. Jadi, apa yang kita makan itu ibarat investasi masa depan kita untuk kesehatan. Sama dengan kalau kita punya uang ya, kita menabung untuk investasi di masa yang mendatang. Itu juga berlaku untuk apa yang kita makan. Jadi, kalau dari sekarang kita sembrono sekali dengan apa yang kita makan saat kita masih muda, maka sama saja kita itu berinvestasi penyakit di masa yang akan datang.
dan kita akan membayar biaya rumah sakit yang tinggi, salah satunya untuk penyakit seperti aterosklerosis ini ya. Tapi jika dari kita muda kita bisa memperhatikan dengan baik tentang apa yang kita makan, maka hal itu akan mengurangi risiko terkena penyakit baik sekarang maupun di masa yang akan datang ya. Perlu digarisbawahi, ini tidak menghilangkan, tetapi risikonya akan berkurang ya untuk terkena penyakit degeneratif tersebut. Next. Nah, setelah kita tahu bahwa kita itu perlu memperhatikan sekali apa yang kita makan, nah bagaimana nih caranya kita bisa tahu kalau apa yang sudah kita makan itu sebetulnya baik atau tidak? Dalam slide ini bisa dilihat, teman-teman, jadi sebenarnya nilai pangan yang kita makan itu adalah gabungan dari faktor keamanan yang dengan warna hijau dan faktor kualitas yang di-highlight dengan warna merah. Dan faktor keamanan ini sendiri berbicara tentang aman dalam artian rohani, yaitu kalau di Indonesia ini ya, di mana sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, pangan itu harus halal dan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Selain itu, faktor keamanan juga berbicara tentang aman dalam artian jasmani, yaitu ketika kita makan makanan tersebut, kita tidak menjadi sakit, jadi tetap sehat ya. Dan faktor yang kedua adalah faktor kualitas. Nah, kualitas di sini berbicara tentang berbagai macam. Salah satunya adalah hal-hal yang sudah disebutkan oleh Mbak Winda tadi ya, mengenai nilai gizi, tentang karbohidrat, protein, dan lemak. Tetapi faktor kualitas di sini juga berbicara tentang rasa, takaran saji, fungsionalitas, bahkan aspek harga itu sendiri. Nah, contoh simpelnya adalah tentang nilai pangan ini, apabila kita berbicara tentang kerupuk nih, karena kita semua tahu ya kerupuk itu kerupuk salah satu kearifan lokal Indonesia, dan ketika kita makan kerupuk, kita pasti memiliki harapan bahwa ketika kerupuk itu dimakan pasti renyah. Kita beli kerupuk tidak mungkin berharap oh ya udah saya mau beli kerupuk tapi maunya yang tidak renyah. Jadi kita berekspektasi bahwa kualitas yang ada pada kerupuk adalah kerupuk yang renyah. Tapi apabila kerupuk yang kita makan itu sudah tidak renyah atau tidak menghasilkan bunyi kriuk-kriuk itu, maka sebenarnya kerupuk itu sudah menurun kualitasnya dari segi sensori atau penginderaan. Jadi hal tersebut juga akan menurunkan nilai keseluruhan dari kerupuk tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dari dua faktor ini juga antara faktor kualitas dan faktor keamanan, tentunya faktor keamanan ini adalah satu faktor yang tidak boleh ditawar lagi. Karena apabila kita kompromi dengan aspek keamanan pangan, konsekuensinya dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia. Jadi misalnya kembali kepada contoh kerupuk tadi, misalnya kerupuknya sudah tidak kriuk-kriuk, ketika kerupuk itu masih aman dikonsumsi, tidak apa-apa ya teman-teman. Maksudnya ya itu dari segi kualitasnya dia sudah tidak memenuhi syarat sebagai kerupuk. Tetapi kalau kerupuk itu sudah tidak aman, walaupun dia masih kriuk-kriuk, sebaiknya tidak dimakan karena jika dimakan dapat menimbulkan konsekuensi yang mengancam kesehatan dan jiwa manusia. Next. Nah, ini apa yang baru saja saya sampaikan. Apa yang bisa terjadi apabila kita kompromi dengan aspek keamanan pangan. Nah, bisa dilihat sendiri, kami memasukkan contoh-contoh berita tentang keracunan pangan yang ada di beberapa website berita. Bisa dilihat sendiri ya, banyaknya kasus keracunan pangan di Indonesia pada media. Dan pada beberapa kasus dapat dilihat bahwa itu dapat menyebabkan kematian. Seperti pada sebelah kiri nomor atas, dengan headline keracunan ikan kabundak di NTT, 1 tewas dan 5 kritis. Jadi keamanan pangan memang tidak boleh dikompromikan ya dalam hal ini. Next. Nah, kasus
keracunan makanan ini tidak hanya berlaku di Indonesia ya. Jadi aspek keamanan pangan yang tidak boleh dikompromikan itu berlakunya universal, tidak hanya di Indonesia sebagai negara berkembang ya. Bahkan di negara maju pun seperti Amerika Serikat dan Jerman, kasus keracunan makanan masih bisa terjadi apabila kita tidak memperhatikan masalah keamanan pangan. Jadi bagaimana selanjutnya kita bisa tahu sebenarnya faktor apa saja yang bisa membuat makanan itu menjadi tidak aman? Next. Nah, dalam istilah pangan, hal-hal yang membuat pangan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi disebut dengan bahaya pangan. Atau untuk lebih kerennya bagi para milenial bisa menyebutnya sebagai food hazard. Dan bahaya pangan ini dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah bahaya fisik, yang kedua adalah bahaya kimia, dan yang ketiga adalah bahaya biologis. Next. Nah, yang pertama ya kita bahas tentang bahaya fisik. Bahaya fisik ini adalah bahaya yang terlihat oleh mata kita, seperti adanya batu dalam beras, atau beberapa saat yang lalu saya beli snack mangkok tahu goreng ya, dan saya ketika mau makan itu melihat adanya seutas tali, bisa diklik next aja. Ya, itu digambar di inset sebelah ujung kanan atas. Ada seutas tali yang saya temukan dalam snack kemasan tahu goreng saya. Nah, karena bahaya ini terlihat oleh mata, maka saat kita makan ya, sebelum kita makan, apapun itu, mau makan utama, ataupun snack, ataupun makan atau minum apapun, sebaiknya kita perlu memperhatikan dengan baik apa yang kita makan ya. Bayangkan apa yang terjadi jika saya tidak memperhatikan apa yang saya makan waktu itu, saya cuman ambil makanan dari bungkus snacknya, langsung saya makan, maka bisa jadi tali itu akan ada di dalam perut saya dan konsekuensinya akan berbahaya. Dan bisa kita lihat ya teman-teman pada gambar ada berbagai macam bahaya fisik seperti batu, ada pecahan kaca atau logam, helaian rambut, ada serpihan kuku juga, ada kayu dan sobekan plastik. Nah, ini adalah bahaya-bahaya fisik dan gampang sekali untuk kita mendeteksinya dengan cara kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Slide selanjutnya. Nah, berbicara tentang bahaya kedua, yaitu bahaya kimia, bahaya ini agak sulit diidentifikasi karena tidak kasat mata, dan sumbernya pun sangat beragam ya. Yang pertama, sumbernya adalah alami dari bahan pangan itu sendiri. Nah, bahaya kimia yang berasal dari bahan pangan itu sendiri bisa menyebabkan reaksi alergi pada orang-orang tertentu. Contohnya adalah adanya histamin pada udang yang membuat sebagian orang merasa gatal memakannya. Karena itu berapa dari kita ya, kalau misalnya kita habis makan telur atau makan olahan laut, ada beberapa dari kita yang mengalami reaksi alergi seperti gatal-gatal, dan itu disebabkan oleh bahan makanan itu sendiri, karena di dalamnya memang ada zat-zat tertentu yang ketika dikonsumsi oleh beberapa orang, zat itu menimbulkan reaksi alergi. Mbak Stella, Dan 5 menit lagi. Selanjutnya dalam pengolahan pangan ada juga bahan kimia yang sengaja ditambahkan untuk mencapai karakteristik tertentu seperti untuk menambah kemanisan ya. Jadi sebenarnya bahan yang sengaja ditambahkan ini disebut dengan bahan tambahan pangan atau kita kenal sebagai BTP. Sebenarnya BTP ini sudah ada studinya, dan ketika digunakan dalam batasan wajar mengikuti guideline yang berlaku, BTP ini tidak berbahaya. Tapi BTP akan menjadi berbahaya jika digunakan melebihi batas yang dianjurkan. Sama seperti ketika kita minum obat dari dokter, meresepkan 1 tablet, tapi kita minum misalnya 3 tablet ya, makanya itu akan menyebabkan konsekuensi yang berbahaya. Yang ketiga adalah cemaran. Dan cemaran ini seperti kalau kita membeli produk olahan seafood, pastikan bahwa tempat produk seafood tersebut tidak tercemar oleh industri berat ya, karena dapat mencemari produk pangan sendiri seperti kerang dan ikan-ikanan. Dan yang terakhir adalah bahaya kemasan atau polimer. Ini lebih ke penggunaan kemasan yang tidak cocok seperti plastik non-food grade yang digunakan untuk makanan dengan suhu tinggi, maka kemungkinan besar akan terjadi perpindahan material plastik itu ke makanan ya.
Atau saat kita membeli gorengan menggunakan kertas yang ada tintanya, sehingga ada kemungkinan tinta itu bermigrasi dari kertas tersebut ke gorengan tersebut. Next. Nah, ini adalah alergi ya, seperti yang sudah dijelaskan. Jadi pada beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi ketika mengkonsumsi bahan makanan tertentu, dan sebagian besar adalah bahan yang berasal dari protein seperti kacang tanah, susu, telur, dan sebaiknya untuk orang yang menderita alergi tertentu untuk menghindari makanan yang menjadi pemicu reaksi alergi tersebut. Next. Nah, untuk bahaya yang terakhir adalah bahaya biologis yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme dalam pangan yang menyebabkan sakit. Jadi bahaya ini juga sulit diidentifikasi ya, kecuali ketika mikroorganisme tersebut sudah tumbuh dan menimbulkan tanda-tanda fisik yang kelihatan seperti rotinya jadi berkapang, atau mengeluarkan belatung, atau telurnya menjadi bau busuk. Untuk menghindari bahaya ini, kita juga perlu memastikan bahwa proses memasak atau panas yang diberikan cukup untuk membunuh mikroorganisme tersebut. Next. Next. Ya, nah karena kita sudah mengetahui apa saja bahaya yang mengintai produk pangan tersebut, jadi kita perlu memperhatikan keamanan dan kualitas bahan pangan itu dari saat awal kita membeli di pasar ya, atau dimanapun itu. Dan pada saat kita mengolah juga kita harus perhatikan, termasuk pada saat kita akan mengkonsumsinya. Jika dari awal bahan yang dipilih kurang baik, maka risiko ketidakamannya akan lebih tinggi daripada bahan yang kualitasnya baik. Nah, sekarang kita akan belajar nih bagaimana cara memilih produk-produk pangan yang baik, dan ini produk-produk yang sering kita beli ya. Produk pertama adalah produk hewani. Next. Nah, mengacu lagi ya pada rumus tadi yang di awal yang saya sebutkan bahwa nilai pangan itu diukur dari faktor keamanan dan faktor kualitas, bagaimana kita bisa memilih produk yang baik itu dengan cara mengecek kualitas yang dapat dideteksi dengan panca indera. Untuk produk pertama ini adalah produk daging ya. Kita sering sekali makan produk daging ini. Kalau untuk ibu-ibu pasti sudah ahli memilih daging segar pasar ya, tapi untuk para milenials yang belum tahu, pastikan ketika memilih daging, pilihlah yang warnanya masih merah, lalu jika ditekan teksturnya masih elastis dan tidak ada bau busuknya. Dan untuk produk selanjutnya adalah produk ikan. Next. Next. Ya, untuk produk ikan ini juga untuk memilih ikan segar, ya yang ikan. Pastikan untuk kita selalu mengecek warna insangnya terlebih dahulu. Ikan yang masih segar, warna insangnya itu biasanya masih merah sampai merah tua dan berwarna cemerlang serta tidak berbau. Berbau di sini maksudnya masih ada bau ikan tetapi tidak berbau yang menyimpang ya seperti bau busuk. Dan juga dapat dicek dengan matanya yang masih cemerlang, korneanya yang masih bening, dan pupil matanya itu masih cembung. Jika ada lendir pun, lendirnya masih berwarna bening dan warnanya segar seperti warna ikan pada bau ikan pada umumnya. Dan juga pastikan untuk mengecek sisiknya pada ikan yang segar, sisiknya itu masih melekat kuat dan mengkilat. Teksturnya juga harus dicek, yaitu paling mudah adalah jika ditekan ya, ikannya ditekan, maka pada ikan segar itu masih keras dan elastis, tandanya adalah tidak akan menimbulkan bekas tekanan dari jari kita. Karena pada ikan yang tidak segar, badannya sudah lunak akan menimbulkan bekas jari. Dan pastikan juga tidak ada luka ataupun kerusakan pada badan ikan. Dan yang ketiga ini, protein selanjutnya sangat menarik karena kita sering sekali mengkonsumsi ini, yaitu telur. Nah, memilih telur ini agak tricky. Oh, bisa ditambah 1 menit, Sarah? Oke, ya. Nah, memilih telur ini agak tricky karena saat di pasar kita ini tidak bisa melakukan tes apakah telur ini masih segar atau tidak ya. Kalau telur yang masih segar, apabila kita masukkan ke dalam baskom atau gelas yang berisi air, maka dia akan tenggelam dalam posisi tidur. Nah, semakin lama umur telur yang disimpan, maka telur tersebut akan kelihatan semakin tegak, kemudian akhirnya mengapung.
Nah, ketika kita beli telur kan kita tidak mungkin bawa baskom sama air ya. Karena itu kita menggunakan metode yang dapat kita lakukan, yaitu mengamati bagaimana keadaan luar telur saat kita membelinya. Jadi kita harus memperhatikan kebersihan, bentuk, dan tekstur kulit telur itu sendiri. Kita harus memilih telur yang bersih kulitnya, tidak ada noda ataupun tempelan benda asing, atau ya pecahan kulit telur atau kuning telur yang mengering yang sering kita jumpai juga ya. Dan juga jika ada telur yang sudah retak sedikit pun, walaupun dijual dengan harga yang murah, sebaiknya tidak dibeli karena ada risiko bahwa mikroba sudah masuk ke dalam telur tersebut. Nah, cara lain untuk mengetahui apa telur itu masih bagus atau tidak, saat dibuka, dapat teman-teman lihat pada gambar sebelah kanan, jika telur yang masih bagus, itu kuning telurnya lebih mampat ya. Ketika dipecahkan, kuning telurnya akan lebih tinggi dan putih telurnya itu lebih terpusat ya. Sedangkan pada telur yang kualitasnya kurang baik atau telur yang sudah disimpan terlalu lama, maka putih telurnya cenderung teksturnya seperti air dan jika dipecahkan menyebar teksturnya. Nah, saya juga akan membagikan beberapa tips untuk menyimpan telur. Jadi jangan menyimpan telur pada suhu yang rendah ataupun di lemari es sebelum telur itu dicuci. Karena ketika suhu itu menurun, isi telur itu berkontraksi dan bisa menarik kotoran dan bakteri dari luar ke dalam. Jadi setelah beli dari pasar, cucilah telur segera mungkin, kemudian dikeringkan baru dimasukkan ke dalam lemari es. Dan dimasukkan dalam lemari es ini pun posisi ujung yang tumpul berada di bagian yang atas. Dan juga apabila telur sudah dikeluarkan dari lemari es, jangan dibiarkan di suhu ruang lebih lama dari 2 jam, karena ada embun-embun pada telur akan mempercepat pertumbuhan mikroba. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Cynthia, waktu dan tempat, dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya buat Stella. Nah, sekarang kita akan sharing nih tips untuk bagaimana memilih produk bahan segar tapi berbasis tumbuhan. Next. Untuk buah dan sayur pada umumnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengecek secara visual, baik warna ataupun kita bisa mencium baunya dan juga memegang untuk melihat teksturnya. Ini menjadi penting karena buah dan sayur itu sangat rentan terhadap kerusakan fisik. Jadi kalau seandainya buahnya sudah bonyok atau penyok, akan men-trigger untuk mikroba misalnya untuk tumbuh dan juga kerusakan-kerusakan lainnya yang awalnya hanya kerusakan fisik secara kualitas menjadi kerusakan yang berpengaruh pada aspek keamanan pangan. Nah, oleh karena itu sangat mudah untuk memilih dengan cara melihat apakah kondisinya teksturnya masih normal atau tidak, warnanya apakah masih normal, apakah ada bintik-bintik hitam. Itu adalah hal yang paling mudah untuk memilih buah dan sayur yang dijual secara segar. Next. Sementara dengan situasi pandemik seperti ini, tentu saja untuk kebutuhan rumah tangga, orang bukan hanya mengkonsumsi buah, sayur, maupun produk hewani yang segar, namun juga mulai memiliki kebutuhan dengan produk pangan olahan atau yang sudah diproses, yang umumnya dikemas dalam berbagai jenis kemasan pangan. Di sini ada berbagai jenis kemasan pangan, mulai dari kaleng, kemudian juga karton, ada juga plastik. Nah, untuk produk pangan olahan atau proses yang sudah dikemas, apa yang bisa kami sarankan sebenarnya adalah untuk melihat secara visual juga, utamanya untuk kaleng. Kalau kaleng penyok, di sini dicontohkan ada 2 ya, ada yang penyok di bagian badan kaleng dan juga di bagian atas atau di bagian sambungan kalengnya. Yang menjadi penting yaitu bagian penyok bagian sambungan kaleng, karena yang membuat kaleng itu, makanan kaleng awet hingga 1 hingga 2 tahun, itu adalah bagian sambungannya. Dan kalau bagian sambungan ini rusak atau mungkin penyok, kita tidak tahu apakah udara di dalamnya itu sudah yang sebelumnya aseptis atau sangat steril, kemudian menjadi terkontaminasi, atau mungkin sudah ada mikroba yang tumbuh. Jadi, untuk makanan kaleng sangat disarankan pastikan kalengnya tidak penyok maupun berkarat. Sementara untuk produk olahan lainnya, mungkin kalau sering berbelanja ke supermarket, kita melihat beberapa produk dipajang di kulkas atau chiller. Sementara produk lainnya cukup disimpan pada rak. Nah, kalau produk yang memang dari awal di supermarket disimpannya di chiller, maka produk itu memang dianjurkan untuk disimpan di chiller juga. Contohnya adalah susu pasteurisasi yang bagian atapnya berbentuk rumah.
untuk susu pasteurisasi ini diproses dengan suhu lebih rendah. Oleh karena itu, umur simpannya pun hanya berkisar 1 minggu dan memang pada umumnya disimpan di kulkas. Sementara untuk produk susu UHT yang disterilisasi itu dapat disimpan pada suhu ruang jika belum dibuka. Namun, jika sudah dibuka, maka harus disimpan pada suhu rendah. Nah, contoh lain yaitu untuk bahan kemasan yang berbasis karton, pastikan untuk produknya itu juga tidak bocor, kemudian biasanya juga dia memiliki kemasan primer lainnya berupa plastik. Jadi pastikan saja memang secara visual kita bisa identifikasi tidak bocor, tidak penyok, tidak rusak, dan untuk kaleng tidak berkarat. Next. Nah, hal lain yang penting untuk mengecek produk yang sudah dikemas yaitu adalah label. Sering kan kita melihat adanya expired date atau tanggal kadaluarsa, dan juga ada baik sebelum digunakan. Seperti di gambar sebelah kiri, ada best before dan juga ada use by. Untuk produk yang pada label kemasannya ditulis tanggal kadaluarsa atau baik atau use by dalam bahasa Inggris, maka memang produk ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi setelah melewati tanggal kadaluarsanya, karena akan sangat mempengaruhi aspek keamanan pangan. Sementara untuk label yang dengan tulisan best before atau baik digunakan sebelum, itu sangat berkaitan dengan dengan aspek kualitas. Seperti tadi Stella sudah jelaskan, bahwa rumusnya nilai pangan ada keamanan dan juga kualitas. Jadi kalau tanggal kadaluarsa sangat berkaitan dengan aspek keamanan pangan, sementara untuk baik digunakan sebelum atau best before itu sangat berkaitan dengan aspek kualitas. Contohnya, misalnya saya punya produk yogurt yang hari ini tanggal 30 April adalah best before-nya. Mungkin ketika saya konsumsi keesokan harinya, itu masih aman dikonsumsi. Namun bisa jadi yogurtnya sudah menjadi lebih encer atau mungkin sudah terpisah antara fase cair dan juga lemaknya atau proteinnya. Jadi, atau mungkin kerupuk bisa kehilangan efek crunchiness-nya atau agak tengik. Jadi, yang tidak dijamin adalah kualitas untuk best before, kalau tanggal kadaluarsa adalah keamanan. Selanjutnya juga komposisi sangat penting untuk diperhatikan, karena di situ ada informasi mengenai bahan apa saja yang ada. Jadi kalau punya alergi terhadap susu atau mungkin terhadap protein dan juga gluten misalnya pada terigu, bisa selalu lihat di label komposisi ada kandungan apa saja. Oke, next slide. Setelah kita memilih bahan pangan, otomatis langkah selanjutnya bahan panganan itu perlu kita simpan. Nah, di sini ada 4 tips yang ingin kami bagikan bagaimana menyimpan bahan makanan yang sudah kita beli dan kita beli. Yang pertama, aplikasikan first in, first out. Jadi apa yang sudah kita beli pertama, gunakan terlebih dahulu. Kadangkala kita misalnya beli telur minggu pertama, namun masih bersisa masih bersisa 2-3 butir, kemudian kita beli yang baru. Nah, kami sarankan untuk bisa menggunakan produk yang lebih dahulu dibeli. Nah, bagaimana untuk menandainya? Akan lebih baik jika kita mampu memberikan label terhadap bahan pangan tersebut, atau menandailah supaya lebih gampang. Misalnya dengan penyimpanan ditaruh rak lebih depan, atau bagaimana. Dan juga untuk produk seperti yang tadi sudah saya jelaskan, memang disimpannya di chiller atau suhu rendah, maka disimpan juga di rumah di kulkas juga. Jadi kalau misalnya habis beli krim atau mungkin yogurt yang sudah dibuka, karena memang disimpannya di chiller, maka ketika di rumah disimpannya dilanjutkan di chiller juga. Dan kemas ulang, terutama ketika produk itu sudah dibuka. Karena kalau misalnya kita punya sayur dan buah dan kita biarkan disimpan saja di kulkas, kerusakan fisik itu menjadi hal utama yang merisikokan baik kualitas dan juga keamanan pangan pada akhirnya. Jadi bisa dimasukkan ke Tupperware atau kemasan plastik, atau bisa juga ditutup dengan plastik wrap. Oke, next selanjutnya. Setelah kita membahas mengenai bagaimana tips memilih bahan pangan, serta menyimpan bahan yang sudah kita pilih, maka untuk M selanjutnya yaitu tips bagaimana mengolahnya. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas bagaimana step by step untuk mengolah, maka hal yang paling penting yaitu harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu siapa yang mengolah itu. Oleh karena itu,
ketika kita mengolah makanan, kita perlu memastikan untuk mencuci tangan, baik sebelum maupun setelah mengolah makanan, ataupun dari kegiatan non-pengolahan, misalnya dari kamar mandi maupun bersih-bersih. Karena tangan kita sendiri pun mengandung begitu banyak bakteri, misalnya S. aureus. Dan ketika kita merasa lagi sakit, tidak enak badan, ataupun memiliki luka terbuka, tidak dianjurkan untuk memasak. Kita nggak tahu kan, kita membawa virus atau apa, atau membawa bakteri apa. Dan hindari untuk menggunakan perhiasan personal seperti cincin, gelang, kalung, bisa menggunakan glove untuk mengatasinya. Misalnya, kita hendak membuat adonan bakso, tapi kita menggunakan cincin yang ada berliannya, dan kita nggak tahu ketika adonan bakso itu masuk di cincin, apakah bagian dalam atau ukiran cincinnya bersih. Jadi perlu diperhatikan aja. Dan juga ketika kalau punya rambut panjang bisa diikat, atau kalau yang menggunakan jilbab, itu jauh lebih baik. Dan juga minimalisasi berbicara saat memasak. Kalau kita bicara, kita sedang mengeluarkan droplet-droplet yang kita tidak tahu isinya apa, yang jelas pasti ada mikrobanya. Oke, next. Nah, 4 step yang praktis untuk mengolah makanan, yaitu yang pertama, membersihkan. Yang kedua, memisahkan. Yang ketiga, memasak. Dan yang keempat, menyimpan. Untuk membersihkan, bukan hanya bahan makanan yang kita bersihkan, tapi juga peralatan masak. Jadi pastikan itu memang bersih dan kondisinya baik, tidak berkarat, tidak sompel, dan juga tidak rusak, misalnya kawatnya keluar dan mungkin kawatnya itu jatuh ke produk makanan, kan jadi bahaya fisik juga. Dan juga kebersihan tempat kita mengolah makanan. Jadi bahkan kalau seandainya dapurnya tidak bersih, misalkan ada kotoran tikus sendiri kan juga membawa penyakit gitu. Dan yang kedua, yaitu memisahkan. Jadi tidak mencampur bahan makanan mentah dan yang sudah matang. Kalaupun juga untuk memotong daging, gunakan pisau yang berbeda atau talenan yang berbeda untuk memotong daging dan untuk memotong buah yang siap konsumsi. Jadi tidak terjadi kontaminasi produk yang siap makan dengan produk yang tidak siap makan. Karena bahan makanan segar sendiri secara natural mengandung mikroba yang kita nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, supaya kita bisa menginaktivasi atau membunuh mikroba itu, oleh karena itu kita lakukan proses memasak atau cooking ini. Dan untuk memasak, kecukupan panas minimal yang dibutuhkan yaitu suhu 74 derajat Celcius. Karena kita susah untuk memantaunya dengan termometer, maka hal yang paling gampang yaitu kalau memasak, pastikan saja airnya sampai mendidih, karena itu suhunya pasti 100 derajat. Dan pastikan memasak dengan air yang bersih. Oke. Dan yang terakhir, untuk tips yang kedua ini, yaitu bagaimana menyimpan makanan. Jadi setelah dimasak, pastikan dinginkan terlebih dahulu. Dan jika memang masih bersisa dan ingin disimpan untuk waktu yang lebih lama, maka sisanya itu disimpan dengan suhu yang lebih rendah atau di kulkas dengan kondisi tertutup. Ya, oke, next. Nah, di sini adalah 3M yang terakhir, yaitu mengonsumsi. Setelah kita pilih, kita simpan bahannya, kita tahu bagaimana cara mengolahnya, yang terakhir yaitu mengonsumsi. Mungkin ini sepele, namun pada kenyataannya, sebelum kita mengonsumsi makan pun, kita juga perlu cuci tangan. Jadi perlu diperhatikan kebersihan kondisi kita mengkonsumsinya. Kemudian kita juga perlu memastikan kita makan di tempat yang sesuai, tidak mungkin makan di pinggir tempat sampah yang banyak lalatnya atau lain sebagainya. Dan juga makanan itu punya zona kritis atau punya danger zone, yaitu ketika kita membiarkan produk pangan itu di suhu 5-60 derajat selama 4 jam. Jadi ketika lebih dari 4 jam, maka kalian akan lebih baik jika menyimpan makanan itu di suhu rendah atau di kulkas, atau kalau pada retail, misalnya pada restoran-restoran besar yang sudah tersertifikasi, mereka akan membuang produk itu setelah lebih dari 4 jam. Jadi kalau kalian masak, kemudian ditaruh di meja makan, setelah 4 jam, ada baiknya disimpan di kulkas dan ditutup. Begitu. Dan pastikan juga kemasan untuk meletakkan atau menaruh makanannya pun adalah food grade. Nanti saya akan berikan contoh jenis kemasan pangan yang food grade dan tidak food grade. Oke, dan yang terakhir juga kalau seandainya memang masih bersisa, kembali disimpan dengan suhu yang rendah. 5 menit Oke, ya, Mbak? next. Yep, next. Nah, ini adalah contoh kemasan makanan mungkin di Indonesia sangat umum. Saya pun kadang masih melakukannya. Jadi di Indonesia sangat umum kalau memang kertas koran, kemudian kertas bekas kuliah atau catatan apapun digunakan untuk alas gorengan. Sebenarnya
yang perlu kita pikirkan, tinta itu yang ada pada kertas itu sangat mungkin menempel pada produk yang kita makan. Nah, tintanya itu food grade nggak? Layak dikonsumsi nggak? Mungkin untuk 1-2 kali masih oke, tapi itu sifatnya adalah akumulatif. Ketika nanti makin lama tertimbun dalam tubuh kita tidak tahu efek apa yang ditimbulkan bagi kesehatan. Jadi mulai sekarang, coba lebih hati-hati. Kalaupun memang mau pakai kertas bekas kuliah, bisa pakai bagian putihnya misalnya. Oke, next. Dan contoh kemasan yang kedua, yaitu plastik. Jadi tadi kertas, sekarang plastik. Ada berbagai jenis plastik nih. Saya ingin contohkan kalau seandainya punya teman-teman pasti di sini sudah sering lihat botol kan. Nah, selalu lihat bagian bawah botolnya, di situ pasti ada kode-kode yang kita bisa interpretasikan. Kalau untuk air minum mineral dalam kemasan maupun minuman soda, umumnya memang didesain untuk 1 kali pakai karena dia nomor 1 jenis plastiknya, atau PETE. Sementara kalau HDPE juga sama halnya dengan minuman siap ready to drink yang sekali pakai. Sementara untuk nomor 3, umumnya untuk perpipaan, jadi tidak untuk produk pangan. Dan juga nomor 4, terkadang masih untuk produk tempat makanan seperti Tupperware atau tumbler. Dan juga nomor 5. Jadi nomor 4, 5 memang paling umum digunakan untuk tumbler atau botol minum yang kita bisa gunakan secara berulang. Sementara untuk nomor 6, itu untuk styrofoam lebih baik untuk dihindari. Kalau nomor 7, pastikan saja bahwa kontainer yang kita gunakan bebas dari BPA. BPA itu bisa menyebabkan salah satu bahan karsinogenik yang memicu kanker. Jadi biasanya pastikan aja nomor kemasan dari kontainer yang kita gunakan. Seperti itu. Next. Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana memilih, kemudian menyimpan, dan mengolah, dan juga yang terakhir yaitu bagaimana mengonsumsi. Nah, sebenarnya food safety itu bukan sebagai program, jadi kita harus berpikir bahwa pola keamanan pangan itu adalah sebagai kultur dari pola konsumsi kita sehari-hari yang kita bisa aplikasikan. Bukan karena kita pengen mungkin kelihatan mahal atau fancy, tapi lebih karena kita sayang sama tubuh kita. Seperti tadi Stella sudah bilang, itu merupakan suatu bentuk investasi. Dan tidak selalu mahal, selalu ada cara bagaimana kita mengakalinya, dan juga yang penting ketika sudah jadi habit, itu tidak perlu harus yang ribet, tapi kita tahu bagaimana mengaplikasikannya dari pola kita sehari-hari. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Stella dan Mbak Cynthia. Jadi cukup tertohok ya dari kalimat yang awal dari Hippocrates yang we are what we eat, karena memang benar banget ya. Karena apa yang kita makan ya kita yang tahu, kita yang mau makan apa, itu sehat atau enggak, itu aman atau enggak, itu kita. Dan kita juga yang nantinya akan merasakan apa yang kita makan nanti, yang kita udah makan gitu sebelumnya. Nah, kayaknya kalau misalnya kita rangkum ini nilai pangannya itu udah ada ya. Jadi faktor kualitas dibicarakan oleh Mbak Winda dan faktor keamanan dibicarakan oleh Mbak Cynthia dan Mbak Stella yang sering kali ini suka dilupakan atau dipandang sebelah mata. Jadi kebanyakan pada mikir kualitasnya, jadi kayak pola makan ataupun satu piringnya ada apa aja, tapi suka melupakan keamanan dari makanan yang akan dikonsumsi. Nah, di panitia sudah banyak pertanyaan nih yang telah masuk. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan ngetik di chat box ke panitia pertanyaan, karena nantinya akan ada door prize giveaway untuk 2 pertanyaan terbaik dari Genyo Merch. Itu kaos khas Bojonegoro yang lembut, halus, dan pastinya kalau misalnya rekanan nih berbisnis dengan Genyo Merch itu pastinya amanah dan on time. Jadi kapan lagi kita mensupport produk-produk lokal ya anak bangsa. Oke, jadi yang pertama saya berikan pertanyaan untuk Mbak Winda dulu ya, Mbak Winda ya. Nah, ini untuk Mbak Winda. Karena banyak, jadi kita saring. Ini pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus. Untuk Mbak Winda. Dari Muhammad Lutfi Abdurrahman, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, untuk
pemateri pertama menjelaskan tadi kan bahwa pola minum 8 gelas terutama saat bulan puasa sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Pertanyaannya adalah aturan jumlah gelas yang diminum dari waktu sahur, berbuka, dan makan malam ataukah bebas? Tuh. Nah, sebenarnya ada lanjutannya juga nih dari Mariati di Nusa Tenggara Barat. Minum air 8 gelas sehari itu, apakah itu semua harus berupa air putih atau bisa terakumulasi antara air putih plus sirup, plus jus, plus minuman lain gitu ya? Apakah itu jadi terakumulasi jadi 8 gelas sehari? Jadi mohon penjelasannya. Silakan Mbak Indah. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama tadi untuk waktunya ya. Jadi kalau untuk waktunya itu saya kira nggak ada ketentuan ya, nggak ada ketentuan harus jam berapa. Tapi yang pasti jangan sampai satu waktu terus langsung banyak. Misalnya kayak, wah ini habis buka terus langsung 4 gelas misalnya gitu. Nah itu justru nanti akan cepat dikeluarkan. Jadi karena tubuh udah penuh, belum sempat difungsikan ya, dia akan cepat dikeluarkan untuk menjadi urin ya, karena dirasa sudah berlebihan gitu. Jadi kalau setahu saya sih nggak ada aturan yang harus jam berapa, tapi yang pasti merata dan jangan langsung berlebihan banyak gitu. Nah terus kalau dari komposisinya apakah bisa dari yang lain, ya itu bisa banget. Jadi misalnya hari itu ada minum jus, kemudian ada kolak ya, ataupun misalnya makanannya kebetulan berkuah banyak nih, misalnya sayur bayam dan kuahnya tuh sampai apa ya, kalau istilahnya sampai kimplah-kimplah gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah bisa juga dihitung sebagai cairan yang masuk gitu. Itu Mbak Sarah. Kalau untuk ini Mbak, apa aplikasinya gitu, misalnya kira-kira sahur berapa, buka puasa berapa, atau malamnya berapa, itu gimana Mbak? Oke. Sebenarnya kemarin saya sempat lihat ada banyak sharing gitu ya di internet ya. Jadi habis berbuka, kemudian coba misalnya kalau itu 8 gelas ya, misalnya habis berbuka kita ada kolak, kemudian habis itu makan ada air putih, sudah 2 gelas, kemudian habis tarawih bisa 2 gelas lagi, nanti sebelum tidur 2 gelas lagi, nah nanti pas sahur misalnya sebelum sahur, bangun tidur itu 1 gelas, kemudian akhir sahur itu 1 gelas. Nah, itu jumlahnya sudah 8. Ya, jadi berbuka, kemudian habis makan, ya, kemudian habis tarawih, sebelum tidur, dan juga ketika sahur. Ya, baik. Itu cukup jelas dan bisa diaplikasikan dengan mudah sih ya. Dan mungkin mau nambahkan tadi tips yang tadi Mbak Winda udah jelaskan, untuk sahurnya itu juga hindari kopi dan teh ya Mbak ya. Betul Karena sekali, betul. salah satu cairan diuretik ya, ntar malah buang air kecil terus. Ya, betul-betul. Biasanya kayak gitu. Karena itu nggak cuman di teori aja, tapi saya mempraktekkan sendiri juga pernah kayak gitu. Pengalaman sendiri juga pernah gitu. Nah, selain tadi yang air putih 18, juga perbanyak yang kuah-kuah sayur juga nggak masalah ya Mbak ya, karena terakumulasi juga. Iya, atau minuman jus juga, misalnya jus buah atau infused water juga boleh. Yap. Mungkin bisa dipahami ya, paham sekali itu ya, karena mudah diaplikasikan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk Mbak Stella, ada pertanyaan. Jadi ini ada 2 pertanyaan ya, dari 2, tapi kita rangkum jadi 1. Dari Yunita Indah, Universitas Respati Yogyakarta, Jogja. Yang pertama ini ada, bagaimana tips memilih saat membeli makanan siap konsumsi untuk berbuka di era pandemi COVID-19 ini? Apakah lebih baik harus mengolah sendiri dibandingkan membeli? Padahal kan seringkali ada makanan yang tidak sempat diolah sendiri. Itu. Selanjutnya, bagaimana perlakuan yang baik setelah kita belanja makanan segar? Contohnya daging, ikan, sayuran, dan makanan kemasan sebelum diolah atau dimasak yang kita peroleh dari pasar di era pandemi COVID-19. Silakan Mbak Stella. Ya, terima kasih sekali. Siapa tadi? Yunita ya, dari di Jogja. Yang pertama, bagaimana apakah lebih aman untuk memasak sendiri atau membeli ya? Kalau menurut saya itu
tergantung ya dari masing-masing, karena ada orang-orang tertentu yang memang mungkin walaupun stay at home masih sibuk ya, sehingga tidak sempat untuk memasak, sehingga lebih memilih untuk order delivery dari Grab atau Gojek. Tetapi yang perlu diingat adalah pastikan bahwa ketika misalnya kita pun membeli makanan dari luar, kita tahu bahwa rumah makan atau restoran atau ya warung itu memang sudah menerapkan standar keamanan pangan yang baik ya. Kalau misalnya untuk restoran atau franchise yang sudah ada di Indonesia yang banyak ya, maaf ya sebut merek seperti mungkin KFC, McDonald, dan mereka kan sudah ada sertifikasi tentang keamanan pangan ya, jadi sebenarnya lebih terjamin ya. Tetapi kembali lagi untuk kalau yang misalnya belum ada tentang sertifikasi itu, tergantung istilahnya dari diri sendiri, apakah kita merasa aman atau tidak kalau membeli makanan dari provider tersebut ya. Karena kalau saya sendiri biasanya saya lihat dulu ya, oh ya tempat makannya apakah istilahnya terpercaya atau tidak. Karena jika tidak pun kita tidak tahu bagaimana mereka mengolahnya, apakah mendapatkan bahan makanannya itu ya memenuhi standar keamanan pangan. Tapi jika kita membeli dari tempat yang memang sudah diaudit atau memiliki standar keamanan pangan yang baik, maka kita akan merasa lebih aman ya. Apalagi sekarang ya ada dengan pandemi COVID-19 ini, kita sedikit-sedikit cemas ya, aduh nanti bagaimana ini, bagaimana itu ya. Tapi ya itu sih, kembali kepada diri sendiri, dan yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari tempat di mana kita memesan makanan itu sendiri. Terus yang kedua, perlakuan untuk ini ya, penyimpanan produk makanan segar dan kemasan tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Cynthia, tapi saya ulangin lagi bahwa pada umumnya sama ya, untuk makanan segar ataupun makanan kemasan, yang tadi prinsip pertama dijelaskan adalah first in, first out ya. Jika kita membeli pangan misalnya hari ini, kemudian minggu depan membeli lagi, maka bahan yang harus digunakan terlebih dahulu adalah bahan yang kita beli terlebih dahulu itu ya. Dan bagaimana caranya kita bisa mengetahuinya, pastikan menumbuhkan kebiasaan kita untuk melabeli pangan yang disimpan ya. Jadi kita nggak bingung nih, misalnya kita sudah beli sayuran nih, sudah banyak kan, kita hari ini beli, terus besok beli, terus kita lupa mana yang kita beli duluan, terus kayak dari lemari es tinggal kita ambil gitu ya. Ya seperti yang dari Cynthia katakan, ini merupakan salah satu kegiatan yang harus kita lakukan dengan sadar dan menjadi kebiasaan ya. Jadi kita mari sama-sama belajar untuk selalu melabeli pangan dan melakukan prinsip first in first out. Dan juga untuk menambahkan untuk khusus penyimpanan produk seperti protein hewani yang seperti daging dan ikan, untuk produk daging sendiri jika disimpan di freezer pada suhu negatif 18 itu bisa bertahan selama 1 tahun ya. Jadi untuk produk daging bisa langsung dibersihkan, kemudian seperti yang Cynthia anjurkan, dikemas ulang, kemudian dimasukkan ke Tupperware dan disimpan pada suhu beku. Untuk produk ikan sendiri karena lebih rentan, jadi biasanya produk ikan disimpan di antara, biasanya kalau kita beli lemari es ada antara freezer sama yang bawahnya itu ya, di chiller itu ya, untuk penggunaan dalam jangka waktu 1-2 hari bisa dimasukkan di situ, tapi lebih dari itu biasanya bisa juga disimpan di freezer. Untuk produk seperti tadi telur, sudah saya jelaskan juga bahwa tips untuk menyimpan telur itu, pertama setelah kita dari pasar ya, kita harus langsung cuci telurnya, dan sebaiknya dianjurkan mencuci telur itu suhunya lebih hangat daripada suhu telur itu sendiri. Pokoknya jangan mencuci telur dengan suhu yang sama dengan suhu telur itu sendiri. Suhu yang sama dimaksudkan adalah suhu ruangan. Lebih baik jika suhu yang air pencucinya itu lebih hangat, karena jika suhunya sama atau lebih rendah, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ada kemungkinan perbedaan tekanan itu akan menarik bakteri yang tadinya ada di luar telur masuk ke dalam, sehingga itu dapat membahayakan kualitas telur yang kita makan.
Dan kemudian untuk yang ujung tumpulnya yang berada di atas juga, dan kemudian setelah kita simpan di dalam lemari es, pastikan juga kita mengambil telur yang terlebih dahulu kita simpan ya, tadi Cynthia katakan, misalnya ditaruh di barisan yang lebih depan untuk telur yang kita beli terlebih dahulu. Dan ketika kita mengambil untuk menggunakannya, pastikan bahwa telur itu tidak diletakkan di luar lebih dari 2 jam. Karena setelah dari lemari es, kita ambil telur, kita letakkan di suhu ruang, biasanya telurnya ini berkeringat nih, keluar kayak airnya gitu ya, ada embunnya. Nah, ini jika lebih dari 2 jam, risiko kontaminasi bakterinya, kan bakteri meningkat setiap 20 menit sekali ya, 1 jadi 2, terus berkembang biak, akan tinggi. Maka dari itu lebih baik jika penggunanya itu kurang dari 2 jam setelah diambil dari lemari es. Ya. Ada yang ditambahkan, Cynthia? Ini Mbak, sebenarnya mau melanjutkan nih, ada lagi nih, lanjutkan tadi yang Mbak, dari William Ben di Universitas Diponegoro Semarang. Tadi kan terkait sayur dan buah itu kan sangat tinggi akan kandungan vitamin larut air. Nah, lalu sebaiknya kita mencuci sayur buah tersebut untuk menghindari bahaya pestisida, atau bagaimana sebaiknya? Ini kan sayur dan buah nih, ini gimana sebaiknya? Terima kasih. Nah, untuk sayur dan buah ya, terkait dengan bahaya pestisida, pertanyaannya bagus sekali. Karena dari itu ya, tadi seperti yang sudah saya tekankan sekali lagi, kita tidak bisa membypass proses itu. Karena proses jika dari awalnya bahannya itu kurang baik, maka ke belakangnya juga akan menimbulkan resiko yang berlipat kali ganda ya, masalah keamanan pangan maupun kesehatannya. Alangkah lebih baik jika kita saat membeli, saat memilih itu tahu bahwa produk tersebut dari mana ya. Kalau misalnya di pasar mungkin bisa tanya ke ibunya, oh Bu ini misalnya produknya dari petani di mana gitu. Saya juga sudah mulai melakukannya gitu ya, biar kita tahu ya. Sehingga kalau misalnya kita tahu bahwa oh ya misalnya oh ini memang ada dikasih kalau bahasanya pupuk ya. Ada apa, kita sudah tahu terlebih dahulu, oh ini ada risiko ininya, sehingga kita tahu bagaimana cara memperlakukan produk segar tersebut seperti sayur dan buah. Dan sebenarnya untuk produk sayur dan buah sendiri ketika misalnya tidak mungkin ya, kita tidak tahu apakah itu mengandung pestisida atau sebagai bahan kimia lainnya, yang bisa kita lakukan adalah mencuci, tadi ada vitamin larut air ya, sebelum kita memotong produk-produk tersebut. Ya, itu sebenarnya lebih baik. Ya. Ada yang ditambahkan, Cynthia? Mungkin menambahkan memang beberapa vitamin dan nutrien itu larut air dan bisa hilang secara karena pencucian, tapi itu benar, itu kita nggak bisa bypass, dan yang perlu dipastikan adalah kita tidak terlalu over washing aja, nggak terlalu berlebihan dalam mencuci terlalu lama, dan juga untuk produk tambahan juga, produk yang memang dibeli dari luar untuk fase di masa-masa puasa seperti ini, biasanya sayuran memang sudah di plastik dan siap konsumsi. Memang ada baiknya ketika sudah sampai di rumah kita bisa hangatkan kembali, baik mau dikukus, di microwave, atau bisa dimasak ulang untuk lebih menjamin keamanan pangannya. Ya. Dan juga menambahkan lagi, tadi kembali lagi ya ke rumus nilai pangan sendiri, memang ketika kita misalnya mencuci atau menghangatkan kembali, pasti ada vitamin atau mineral dan gizi yang turun ya. Tetapi kualitas itu, tetapi faktor keamanan itu lebih penting daripada itu. Misalnya berkualitas tapi tidak aman dan menimbulkan kita sakit, itu sebaiknya tidak ya. Kalau misalnya faktor keamanan yang dikompromiskan seperti itu, kan bisa menimbulkan kasus keracunan pangan, kita menjadi sakit dan masuk ke rumah sakit. Tapi kalau kualitas, mungkin vitaminnya tadinya 50% turun jadi 30%, sehingga kita masih bisa compensate itu dengan makanan yang lain. Tapi kalau keamanan itu tidak seharusnya memang dikompromi. Jadi buat teman-teman nih, tadi kan bagus banget nih jawaban-jawabannya. Jadi buat teman-teman sekarang kalau misalnya baru pulang dari supermarket atau belanja dari pasar, sekarang nggak langsung asal masuk kulkas gitu aja ya. Jadi harus kita koordinir lagi nih apa-apa yang bakal masuk di kulkas. Terus tadi kata Mbak Stella, kita harus jadiin kebiasaan ya melabeli makanan buat masuk di kulkas. Terus dicuci dulu, terus dirapikan. Pokoknya jangan asal masukin kulkas, nanti tinggal masak atau tinggal langsung makan apa gimana. Jadi perlu dicamkan baik-baik kalau misalnya faktor keamanan itu tidak bisa dikompromikan gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan buat Mbak Cynthia.
Jadi ada pertanyaan, ini ada 2 orang, tapi saya rangkum jadi 1. Pertama dari Aprilia Miranti, ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Bagaimanakah cara penginovasian yang lebih bervariasi menghindari rasa bosan dalam mengkonsumsi sumber protein real meat? Bahwasanya tadi disebutkan lebih baik mengkonsumsi yang real ya dibandingkan yang sudah diproses. Gitu. Dan berapa rentang dari Ardianti di Mitra Bentala, berapa rentang waktu daging mentah dan ikan dapat bertahan di dalam freezer, lemari pendingin rumahan, kulkas gitu yang di rumah, untuk kondisi konsumsi yang lebih baik, aman, dan sehat dari semenjak awal dimasukkan. Silakan Mbak Cynthia. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Yang pertama dari Aprilia, yaitu mengenai untuk mencegah, inovasi untuk mencegah rasa bosan real meat ya. Nah, ini sebenarnya tergantung bagaimana selera dan cara pengolahan kita masing-masing. Tapi yang jelas, tadi Stella juga sudah sebutkan kalau real meat itu, kalau memang kita mau simpan di dalam freezer, itu bisa up to sampai 1 tahun, tapi secara realnya memang dari bulan ke bulan atau secara periode, itu pasti ada yang berubah dari daging itu, entah dari segi kualitas rasa ataupun freshness dari daging. Karena daging beku dengan daging segar itu sangat berbeda ketika kita masak dari segi kualitas. Untuk mengatasinya yang biasa saya aplikasikan, karena di sini juga saya melakukan prep meal setiap minggu dan kadang belanja harus setiap bulan, saya biasanya akan porsikan apa yang sudah saya beli ke dalam porsi-porsi yang lebih kecil, kemudian diolah dengan berbagai jenis selera. Misalnya memang untuk satu porsi daging ini untuk dibuat satu jenis masakan, kita prep meal. Prep meal pun itu tidak bisa langsung untuk 1 minggu. Biasanya saya buat prep meal dalam bentuk 4 hari. Dimasukkan ke chiller, dan juga saya kasih label kapan saya biasa gunakan, misalnya untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, gitu. Jadi, bisa diaplikasikan dengan cara seperti itu, dan juga kalau mahasiswa biasanya melakukan ini, tukar potluck ya istilahnya. Jadi semacam tukar bekal, itu salah satu trik bagaimana kalau kita millennials biasanya mau menghindari kebosanan, tapi juga lebih hemat. Oke, yang kedua mengenai masa simpan ikan ya, ikan dan daging. Salah. Iya, sebenarnya memang tidak ada secara resmi atau secara standar berapa lama bisa disimpan, tapi memang 1 tahun itu merupakan semacam bottleneck yang secara umum general diaplikasikan. Namun ini penting ketika misalnya kadang kita beli bongkahan daging 1 kilo, terus kita masukkan freezer. Terus kita ingin gunakan, mungkin hanya 100 gram, kita keluarkan, kita towing istilahnya, supaya lembek, terus kita masukkan lagi. Nah, ini secara kualitas tidak baik, dan secara keamanan pangan juga menimbulkan potensi, karena kita keluarkan kan expose dari udara luar, dari bakteri, mikroorganisme itu ada. Jadi, seperti saya sarankan dan Stella tadi sebutkan juga, ketika beli barang, ada baiknya kita cuci, kemudian kita pilah-pilah, porsi-porsiin, kemudian masukkan ke dalam kulkas, dan gunakan per porsi itu, misalnya per 200 gram. Jadi, tidak harus dikeluarkan, dimasukkan, tapi bisa kita keluarkan sesuai dengan kebutuhan. Itu. Mungkin Stella ada yang mau ditambahkan? Ya, tadi cuman ingin menekankan bahwa ya trik yang disebutkan Cynthia tadi ya, ketika misalnya membeli daging 1 kilo, tidak langsung dipakai semua, ada baiknya memang dibuat per porsi gitu ya, misalnya disimpan per plastik atau per Tupperware itu 200 gram, sehingga ketika kita mengambil memang cuma mengambil porsian yang memang benar-benar kita pakai, bukan nanti ada sisanya terus dimasukkan kembali, karena ada risiko juga untuk kontaminasi silang ketika daging misalnya 1 kilo kita keluarkan terus kita ambil 200 gram, yang 800 gramnya kita kembalikan lagi ke lemari es. Ya, itu saja. Jadi lagi-lagi teman-teman, jadi nggak sembarangan asal masuk kulkas gitu ya, beli masuk kulkas atau beli langsung atau masuk makan. perut. Gitu. Iya, karena sekali lagi nih faktor keamanan nih nggak bisa dikompromikan. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan yang live nih ya, jadi ingin mengingatkan untuk teman-teman silahkan memfollow Instagram maupun Twitter Millennials Voice. Di Instagramnya ada @millennialsvoice_id, dan untuk di Twitternya di @voice_id. Dan juga diingatkan lagi akan ada 2 pertanyaan terbaik
nanti akan saya umumkan, mendapatkan door prize giveaway dari Genyo Merch, dan ada 2 juga untuk review terbaik. Jadi teman-teman silahkan melakukan review dengan screen capture, dengan screenshot kajian pada ini ya, webinar pada hari ini ya. Nanti di-share di media sosialnya, jangan lupa untuk men-tag Millennial Voice dan ke @genyo_merch. Nah, selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Sri Dini Mawarni dari Universitas Alma Ata Medan. Sudah siap, Mbak Dini? Halo, Mbak Dini. Mbak Dini Mawarni. Dipersilakan, Mbak, untuk pertanyaannya. Ya, dipersilakan, Mbak Sri Dini. Ya, saya ingin bertanya kepada Bu Winda. Ya. Untuk pengaturan makan di kala bulan puasa kayak gini, terutama untuk program peningkatan berat badan. Itu kan untuk penderita gastritis itu kan kalau misalnya pemberian makannya itu kan prinsipnya tuh porsi kecil terus sering. Kan kalau misalnya bulan puasa gini waktunya lebih singkat. Itu gimana ya Bu untuk pengaturan makannya? Ya, baik. Silakan Mbak Winda, ini pertanyaan dari Mbak Dini dari Medan ya. Pertanyaannya untuk Mbak Winda, bagaimana terkait pola makan di Ramadan ini? Silakan Mbak Winda. Oke, makasih Mbak Dini. Ini kayaknya mahasiswa saya deh. Jadi pertanyaannya sebenarnya ada 2 ya tadi. Yang pertama mau meningkatkan berat badan ya. Jadi kayaknya kalau dengan aktivitas yang normal seperti sedang tidak puasa, kemudian bulan puasa mau meningkatkan berat badan sepertinya rada susah gitu. Jadi momennya kurang tepat gitu. Kecuali kalau kayak tadi yang saya sampaikan, ada loh di negara lain itu bulan puasa justru berat badannya naik gitu. Itu termasuk juga karena mereka yang saya baca itu ada pola hidup atau kultur itu nokturnal kalau bulan puasa. Jadi malam-malam tuh benar-benar melek ya. Terus nanti siangnya tuh aktivitasnya hampir nggak ada. Dan bahkan itu memang banyak gitu seperti itu. Jadi kalau di sana di negara Arab itu siang hari mungkin tidak seramai seperti di sini gitu kan, termasuk juga karena panas sekali kan. Nah, jadi kecuali memang ada aktivitas yang berbeda, aktivitasnya turun, nah mungkin baru bisa berat badannya naik. Tapi sebenarnya itu juga nggak, kadang bisa jadi nggak terlalu bagus juga kalau misalnya naiknya itu terlalu banyak di karbohidrat dan lemak gitu. Jadi mungkin momennya sedikit kurang tepat gitu kalau untuk bulan puasa. Nah, kalau untuk porsi kecil dan sering karena punya gastritis, nah sebenarnya itu kalau makanan itu bertahan di lambung sekitar 3-4 jam ya. Jadi porsi kecil dan sering itu memang tetap bisa dilakukan di malam hari ya. Jadi tadi kalau yang saya sampaikan tadi ketika berbuka puasa, kemudian jadi buka puasa porsinya kecil, jangan langsung makan banyak gitu. Nanti makan malam lagi misalnya jam 8. Kemudian nanti mau tidur jam 10 itu makan lagi, itu bisa. Ya, kemudian nanti baru tidur, kemudian baru terbangun saat sahur. Nah, ketika tidur itu mungkin dari jam 10 sampai jam 4 itu secara otomatis itu sebenarnya lambung nggak terlalu aktif. Jadi ketika di situ misalnya sebelum tidur sudah makan, kemudian makanan itu bertahan di lambung selama 3-4 jam, itu sebenarnya nggak terlalu berbahaya gitu. Karena asam lambung sendiri nggak keluar banyak ketika orang tidur gitu. Karena itu tidurnya juga nggak lama banget kan, dari malam sampai sahur gitu sih. Iya, baik. Gitu. Tadi pertanyaannya dari Mbak Dini, semoga menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya dari
Almata Medan. Terima kasih Mbak Winda jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya, ini kan banyak banget juga nih sebenarnya ya antusias para remaja dan milenial nih untuk bertanya kepada para narasumber. Selanjutnya ini dari Nusa Tenggara Timur, ada AB dari Bengkel APPEK Nusa Tenggara Timur yang ingin langsung bertanya secara live. Ya, dipersilahkan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Saya Abe dari NTT. Pertama, terima kasih untuk kedua para narasumber karena banyak informasi yang kita sudah dapatkan. 3 narasumber. Oh ya, ada 3. Dan tadi sudah disampaikan beberapa bahan makanan yang memiliki nutrisi, baik itu dari nabati maupun hewani. Nah, mungkin pertanyaan saya terkait dengan seberapa perbandingan antara nutrisi dari hewani dan nabati itu dalam situasi bulan puasa ini yang perlu kita konsumsi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal keamanan pangan ini. Kita di daerah, khususnya di NTT ini, cukup banyak potensi pangan lokal. Dan dari sekian pangan lokal yang ada, kita konsumsi ketika pas ada kekurangan pangan begitu, kita bisa manfaatkan pangan lokal. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita belum bisa memastikan pangan lokal ini apakah dia aman untuk kita konsumsi atau tidak. Ini yang perlu mungkin bisa dijelaskan seperti apa triknya untuk kita bisa melihat bahan pangan lokal yang aman untuk kita konsumsi. Baik. Yang ketiga, ada soal kandungan nutrisi ini, ada beberapa bahan pangan yang memiliki zat nutrisi yang kemudian ketika kita konsumsi itu ada efeknya. Misalnya ketika kita konsumsi ikan itu ada dampaknya adalah alergi begitu. Ini kira-kira seperti apa? Mohon penjelasan dari para narasumber. Mungkin bukan hanya untuk protein, tapi ada karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Abe dari Nusa Tenggara Timur atas pertanyaannya. Jadi ini mungkin pertanyaannya untuk 3 pembicara ini ya, dari Mbak Winda, Mbak Cynthia, maupun Mbak Stella. Tadi ada protein ya, selama bulan puasa ini bagaimana porsinya. Lalu untuk keamanan pangan nih di Nusa Tenggara Timur kan yang mempertanyakan bagaimana nih cara tips biar makanan lokal di Nusa Tenggara Timur itu juga oke keamanan pangannya. Selain itu juga tadi ya membicarakan masalah alergi. Nah, silakan dari Mbak Stella Cynthia dulu, mungkin nanti dilanjutkan oleh Mbak Winda. Cynthia mau jawab pertanyaan yang kedua? Oke, yang kedua dulu ya, aku jawab. Oke, jadi memang sebenarnya kalau alergi itu memang secara alergi itu mengandung. Sorry, Cin, yang kedua yang potensi pangan lokal ya. Oke. Iya. Oke. Aku pikir yang kedua untuk kita. Oke, yang kedua yaitu tentang potensi pangan lokal. Kalau boleh tahu dari AB ini sebenarnya pangan lokalnya contohnya apa? Yang saya tahu sih jagung bose ya kalau di NTT. Ya, kalau di sini memang ada jagung, bose, ada ubi, tapi di sini juga ada ubi hutan, ada kacang-kacang hutan itu yang bisa kita manfaatkan. Ada arbila. Yep. Oke. Jadi kalau sebenarnya memang basisnya kan berarti hasil pertanian ya. Jagung, kemudian umbi-umbian, dan lain sebagainya. Kalau jagung, sebenarnya yang paling menjadi risiko pangan yaitu adanya bahaya aflatoksin yang dihasilkan oleh kapang aspergillus. Jadi, selama memang handlingnya dari
petani itu baik dan disimpan dengan benar, disimpannya harus dalam kondisi kering. Jadi kan jagung dikeringkan, kemudian nanti dipastikan tidak lembab selama penyimpanan. Itu salah satu contoh praktis bagaimana memastikan keamanan pangan untuk jagung. Kemudian kalau untuk singkong dan umbi-umbian, singkong dan umbi-umbian secara alami mengandung suatu senyawa yang disebut HCN atau sianida, yang dalam jumlah tertentu itu bisa berbahaya sebenarnya. Jadi, kalau sebelum mengolah singkong, pada umumnya setelah dikupas, singkongnya harus direndam dalam air untuk menghilangkan, membuat si sianida ini larut air. Kemudian untuk meningkatkan umur simpannya supaya bisa disimpan lebih lama dan lebih aman, memang akan lebih baik jika dikeringkan atau diolah dalam bentuk kering, misalnya keripik, atau mungkin mau dipotong dadu seperti yang di masakan Padang. Jadi kita buat kadar airnya rendah. Jadi karena kata kunci dari kerusakan pangan yang menjadi tidak aman, karena aktivitas mikroba, yaitu kadar air yang tinggi, atau aktivitas airnya di atas 0,85. Oleh karena itu, cara paling gampangnya ya turunkan saja kadar airnya, baik dengan pengeringan, ataupun mau digoreng seperti itu. Terus potensi tadi selanjutnya ada apa lagi ya Pak, kalau boleh tahu, selain jagung dan juga singkong atau umbi? Ada arbila hutan. Ada arbila, semacam kacang. Semacam kacang. Ya, ya. Ya, kacang pada prinsipnya sama juga, hanya untuk alergen, seperti yang tadi Stella sudah jelaskan, misalnya di kacang atau di terigu, itu memang alergi itu alergennya memang sudah secara alami ada di produknya, dan memang untuk orang yang alergi memang tidak tahan terhadap senyawa tersebut, otomatis tubuhnya akan merespon entah gatal-gatal atau mual-mual. Jadi ya cara yang paling gampang untuk orang yang memang alergi sama kacang, alergi sama terigu atau telur, ya lihat komposisi pangannya, tanya penjualnya ini mengandung apa, terus tidak usah makan, begitu. Iya, baik. Jadi intinya kalau ada alergi dihindari aja ya, itu ya, komponennya itu. Nah, selanjutnya pembicara semoga bisa memberikan jawaban yang lebih singkat karena waktunya sudah makin menipis ya. Silakan Mbak Stella. Ya, cuman mau menambahkan juga tentang yang tadi alergi. Nah, kalau alergi itu gampangnya adalah sesuatu yang bisa menimbulkan alergi itu kebanyakan adalah yang dari protein. Karena pada secara ilmiah yang bisa membuat kita alergi itu adalah karena proteinnya itu ukurannya terlalu besar sehingga tidak bisa diserap oleh tubuh kita sehingga menimbulkan reaksi alergi terhadap imunoglobulin kita. Nah, jika kita memiliki alergi terhadap bahan pangan tertentu, alangkah lebih baik memang seperti yang dikatakan Cynthia tidak untuk mengkonsumsinya, karena misalnya kita mengkonsumsinya, efek yang ada di kita juga tidak tahu seberapa parah efeknya. Ada pada sebagian orang yang hanya ringan, misalnya gatal-gatal, tapi ada pada beberapa orang itu efeknya sampai tidak bisa bernafas sehingga dapat menyebabkan kematian. Sehingga ya untuk jika sudah tahu memang alergi terhadap sesuatu, mohon untuk menghindari dan tidak memakannya. Dan juga tadi untuk yang tentang keamanan pangan, potensi pangan lokal ya, seperti prinsipnya sama seperti bagaimana kita memilih menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi ya. Dari pertama kita memang harus tahu, dan karena ini terkait dengan komoditas ya, berarti kita juga harus memastikan bahwa pangan-pangan tersebut memang dibudidayakan dengan cara yang ini ya, sesuai dengan cara produksi pangan yang baik. Misalnya kalau tadi ada jagung, misalnya area untuk menanam jagungnya itu tidak dekat dengan area industri, karena jika dekat dengan area industri ada risiko untuk industri misalnya membuang limbah dan kontaminan dari industri, sehingga ada risiko produk jagungnya itu akan tercemar, misalnya kan lewat tanah, lewat pupuk dan lain sebagainya. Sehingga untuk memastikan bahwa produk-produk komoditas tersebut aman, memang harus dari hulunya ya, memang dari pertama kita menanamnya, apakah tanahnya memang bebas dari kontaminan-kontaminan atau cemaran-cemaran industri, dan juga air yang digunakan, pupuk yang digunakan itu juga penting. Karena jika memang dari awal sudah ada itu, ketika sudah ada dalam produk pangannya akan susah dihilangkan. Seperti yang Cynthia bilang, ada aflatoksin dan juga ada HCN. Ya, sudah. Untuk pertanyaan pertama mungkin ke Mbak Winda yang lebih relevan ya. Iya. Silakan Mbak Winda. Oke, baik, terima kasih Pak Abe ya. Jadi tadi berapa perbandingan ya porsinya gitu ya.
kalau kita lihat di gizi seimbang ya, di tumpeng gizi seimbang itu sama ya. Jadi masing-masing 2 sampai 3 porsi sehari untuk hewani maupun nabati. Nah, ini jadi masing-masing sama, tapi kita juga harus mengenali karakter dari protein hewan, masing-masing jenis protein itu tadi. Kalau protein hewani itu penyerapannya lebih bagus, ya, jadi lebih cepat diserap tubuh dan dia tidak ada zat penghambat atau zat anti gizi. Jadi pada beberapa jenis kacang-kacangan itu mengandung zat anti gizi, misalnya kayak fitat, ya, itu berpotensi untuk menghambat penyerapan mineral yang lain gitu. Jadi memang kalau di hari biasa itu memang sama perbandingannya, tapi saya kira kalau di bulan puasa ini paling aman itu harus ada 3 porsi hewani ya. Kemudian setelah itu nabatinya mau 2 porsi boleh, 3 porsi boleh atau lebih boleh, tapi sebaiknya hewaninya itu dicukupi dulu karena protein hewani itu punya kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan nabati gitu. Baik, jadi nggak bisa di ini nih Mbak ya, nggak bisa kayak dipindah. Saya nggak mau hewani, saya mau nabati aja, atau nabati aja nggak mau hewani aja nggak mau nabati, berarti nggak bisa gitu ya Mbak ya? Iya, memang harus ada dua-duanya ya. Kecuali mungkin pada kelompok tertentu vegetarian misalnya, nah itu memang harus itu ada ilmu yang lebih rigid lagi nanti ya, jenis-jenisnya harus kayak gimana biar nggak kekurangan gitu. Tapi untuk kita yang normal itu sebaiknya dipenuhi dua-duanya itu. Iya, baik. Terima kasih jawabannya para narasumber, dan Mbak Winda, Mbak Cynthia, Mbak Stella, dan Kakak Abe di Nusa Tenggara Timur. Jadi memang beragam sekali nih pertanyaan dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas antusiasmenya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi saya akan membacakan pertanyaan terbaik, 2 pertanyaan terbaik, yang nanti akan dijawab oleh masing-masing narasumber. Kalau bisa 1 menit sekaligus ini ya Mbak ya, sekaligus closing statement terakhir sebelum kita tutup. Sebelumnya ini untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan 2 kaos keren dari Genyo Merch, itu @genyo_merch yang merupakan kaos asli atau anak bangsa nih ya, dari usaha anak bangsa dari Bojonegoro, Jawa Timur, yang pastinya bahannya adem, halus, terus dan kualitasnya pasti bagus banget dan bisa diajak sebagai partner untuk konveksi maupun sablonnya itu ya. Oke, untuk pertanyaan terbaik yang pertama ini ada langsung saya bacakan dua-duanya, nanti tinggal satu-satu ya Mbak ya dijawab. Untuk dari Irena IPB Bogor, terima kasih pertanyaannya. Tadi disampaikan bahwa pada Ramadan kali ini beban kita menjadi double dibandingkan hari-hari normal karena adanya risiko atau ancaman coronavirus. Nah, untuk preventif dari sisi makanan, selain diet makanan seimbang, apalagi yang perlu diperhatikan? Apakah diperlukan suplemen makanan? Bagaimana kita mengukur kebutuhan suplemen makanan? Lalu, belakangan semakin banyak nih saran-saran untuk mengkonsumsi herbal-herbalan ya, seperti jahe, kunyit, kulit jeruk dan lain-lain untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, perhatian apa yang perlu kita berikan ketika kita ingin menambahkan rempah-rempah dalam pola makan kita? Apakah minum jamu disarankan? Selain jamu, apakah ada saran yang memasukkan saran untuk memasukkan rempah-rempah lagi sebagai bagian dalam diet kita? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, dari Satibi, Perkumpulan Alam Hijau, Jambi. Terkait keamanan pangan, saya mendengar penjelasan yang begitu baik tentang sumber nutrisi, takaran, rasa, dan lain-lain, serta ditambahkan dengan aspek lain seperti keracunan. Menurut saya, contoh kasus keracunan makanan apabila tidak memperhatikan masalah keamanan, namun dampaknya akan terasa lebih cepat. Bagaimana dengan makanan yang sumbernya dari proses budidaya secara kimiawi atau penggunaan pestisida, pupuk, dan lain-lain? Umumnya hal ini dilakukan di tingkat petani dengan dasar meningkatkan produktivitas. Nah, ketika sudah di tingkat pasar, hal ini sangat sulit dibedakan. Mana yang bebas kimia, yang mana yang organik.
pertanyaan saya, bagaimana meminimalisir dampak residu bahan kimia yang akan dirasakan dampak negatifnya tidak secara langsung atau akan timbul beberapa tahun ke depan? Ya, terima kasih. Jadi kepada Mbak Winda, Mbak Cynthia, dan Mbak Stella, kalau bisa waktu menjawabnya dipersingkat, sekaligus closing statement ya, dipersilahkan. Saya yang nomor 1 tadi ya, pertanyaannya ya? Ya, dari Irena Bogor. Jadi untuk suplemen ya, perlukah menambahkan suplemen herbal? Nah, suplemen herbal pada beberapa penelitian itu memang punya manfaat ya sebagai antivirus. Nah, tapi beberapa yang saya baca itu bahan yang tidak dikeringkan atau yang alami itu yang lebih bagus untuk punya efek antivirus itu tadi. Nah itu, boleh silakan menambah suplemen herbal, empon-empon ya kalau istilahnya, tapi jangan dilupakan asupan gizinya. Jadi jangan dianggap misalnya, aku udah minum jahe, udah minum ini, aku nggak perlu lagi sayur dan buah. Nah, jangan seperti itu. Jadi karena itu saling menguatkan ya, untuk bisa zat aktif dalam rempah itu tadi di metabolisme itu kita juga butuh protein, juga butuh vitamin dan mineral gitu. Jadi tidak bisa mengandalkan 100% pada rempah-rempah, tapi juga harus dipenuhi juga kebutuhan dasar untuk zat gizinya itu. Gitu. Kemudian statement terakhir ya. Statement terakhir, melihat pola makan di Indonesia dan juga pola jajan di Indonesia di bulan Ramadan ini, kita melihat orang Indonesia cenderung juga atau berpotensi untuk kelebihan atau banyak makan karbohidrat dan lemak, kemudian melupakan protein, buah, dan sayur. Nah, jadi kita harus melihat lebih lebih tajam, kita harus lebih aware bahwa kita itu butuh protein, sayur, dan buah, baik itu untuk ketahanan di bulan puasa maupun untuk ketahanan daya tahan tubuh di masa pandemi. Tuh. Jadi melihat lebih ke protein, buah, dan sayur tadi sih kalau dari saya. Ya, itu yang mungkin rentan suka dilupakan ya, Mbak. Betul. Oke, baik. Selanjutnya dari Mbak Cynthia dan Mbak Stella. Untuk pertanyaan yang kedua terkait potensi residu dari pestisida dari petani, memang itu susah untuk di-trace. Kalau untuk negara maju memang sangat mudah dengan adanya eco-labeling, jadi kita tahu mana yang memang diolah secara organik, mana yang tidak. Tapi untuk level di Indonesia, beberapa untuk startup sudah mulai melakukannya, tapi belum semua, terutama yang di pasaran. Nah, yang paling mungkin untuk kita lakukan mengurangi residu pestisida, karena pestisida itu sifatnya masih bisa larut air, ya kita harus cuci bahan produk sayuran segar itu sebelum kita olah atau kita konsumsi. Dan juga memang hal lain yang perlu kita pikirkan yaitu untuk bahwa COVID, nanti mungkin Stella akan menambahkan bahwa memang belum ada evidence sampai saat ini makanan itu menjadi karier untuk penyakit ini. Jadi jangan mudah simpang siur, tapi memang sebisa mungkin kita menjaga makanan yang kita konsumsi, terutama jangan kompromi untuk standar keamanan pangan. Karena keamanan itu harus diutamakan dulu, baru yang kedua kita bicara tentang kualitas. Ya. Untuk yang tadi ya, residu pestisida, bagaimana cara trackingnya, sebenarnya betul yang kata Cynthia, yang Cynthia sampaikan barusan, bahwa untuk di Indonesia sendiri masih sulit ya, untuk mendapatkan, misalnya kita ke pasar dan kita tahu dari mana bahan pangan itu berasal, dan menurut saya sendiri sih ini tanggung jawab kita bersama ya, karena menurut saya jika misalnya nanti masyarakat di sini kesadarannya tentang pentingnya, tentang keamanan pangan itu ada, maka demand itu akan dengan sendirinya tercipta, dan ketika ada demand, kemudian di pihak supply-nya sendiri pasti akan berusaha untuk memenuhi hal tersebut. Misalnya ya, ketika orang-orang sudah aware bahwa labeling itu penting, misalnya mencantumkan dari mana produk ini berasal, residu pestisida atau tidak, maka produsen mau tidak mau akan mencantumkan hal tersebut, karena jika tidak mencantumkan hal tersebut, masyarakat tidak akan membelinya. Karena itu, sebagai closing statement juga, mari sama-sama kita
budidayakan habit untuk keamanan pangan di Indonesia agar ya itu industri pangan kita semakin maju dan juga orang-orang memiliki awareness yang lebih terhadap keamanan pangan. Kemudian hal yang terakhir, bisa minta tolong Aji untuk menampilkan slide yang terakhir. Nah, jadi seperti yang si Cynthia katakan, ini adalah kaitannya antara COVID-19 dengan pangan ya. Apakah COVID-19 itu foodborne? Sejauh ini, menurut FAO, WHO, dan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan di seluruh dunia, belum ada bukti yang mengarah bahwa COVID-19 adalah foodborne. Sejauh ini masih airborne ya. Jadi, COVID ini tidak ditransmisikan lewat pangan, tetapi seperti yang Cynthia juga bilang, seperti yang kita belajar hari ini tentang keamanan pangan, kita tetap harus ya bersama-sama menjaga bagaimana kita ya memilih, mengolah, dan mengkonsumsi pangan itu sendiri untuk memastikan keamanan pangan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Itu. Luar biasa sekali jawaban-jawaban dari para narasumber kita ya. Terima kasih jawabannya Pak Mbak Winda, Mbak Cynthia, Mbak Stella. Dan terima kasih kepada penanya. Jadi kita langsung tampilkan aja ini untuk dua pertanyaan terbaik. Ini kita umumkan tadi. Silakan ditampilkan. Ya, ini. Pertama ada Satibi, dari Kakak Satibi, Perkumpulan Alam Hijau Jambi. Dan satu lagi tadi yang dari Irena, IPB Bogor. Jadi ini dari Mbak Irena dan Satibi tadi, Kakak Satibi juga. Silakan menghubungi panitia untuk mendapatkan ya door prize kita dari sponsor anak bangsa, yaitu Genyo Merch. Nah, ini adalah door prize-nya, Genyo Merch. Akan ada 4 door prize, yang 2 tadi untuk pertanyaan terbaik, ya, untuk Kasih Satibi dan Kak Irena Bogor. Ini akan mendapatkan hadiah dari Genyo Merch, dan Genyo Merch ini merupakan kaos lokal dari Bojonegoro, Jawa Timur, yang khas ya, memiliki bahan yang halus serta nyaman, juga memiliki usaha konveksi dan sablon. Jadi bisa request nih, bisa customize untuk gambar dari kaosnya, yang pasti kualitasnya juga bagus dan on time serta amanah. Jadi bisa diajak untuk jadi partner dalam berbisnis atau dalam kegiatan-kegiatan gitu. Dan pastinya juga bisa buat oleh-oleh khas Bojonegoro, karena bisa customize bahasa-bahasa khas Bojonegoro gitu. Oke, selamat kepada Kak Satibi dan Kak Irena dari Bogor. Dan terima kasih kepada para penanya dari tadi awalnya, dan dari awal pertanyaan sampai ini akhir. Terima kasih juga kepada Mbak Winda, Mbak Cynthia, dan Mbak Stella. Sama-sama, makasih. Ya, Terima kasih untuk waktunya. Terakhir ini saya ingin memberikan kesimpulan. Jadi tujuan dari untuk food planning ini adalah untuk mempertahankan berat badan yang normal, untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas. Nah, di mana ada rumusnya untuk nilai pangan yang baik nih, ada faktor keamanan dan juga faktor dari kualitas. Nah, untuk faktor kualitas tadi sudah dijelaskan secara panjang dan lebar ya, mengenai tumpeng gizi seimbang yang dulu ada ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang sudah berubah nih teman-teman menjadi tumpeng gizi seimbang ya gitu. Nah, gizi seimbangnya itu yang tadi, yang karbo, sayur dan buah, protein, juga air 8 gelas sehari. Dan kualitasnya ini juga nggak bisa di berat sebelah nih, nggak bisa dibanyakin di karbo aja atau di lemak aja, tapi tadi menurut closing statementnya Mbak Winda, jangan lupakan protein juga, sayur dan buah itu ya terutama juga.
gitu. Dan untuk tipsnya, hindari teh dan kopi di sahur. Karena itu yang paling sering kayaknya di orang Indonesia itu ngeteh gitu ya, itu kayaknya paling sering gitu. Nah, selanjutnya untuk yang keamanan pangan ini tidak kalah pentingnya, bahkan yang paling penting, karena memang satu faktor yang tidak bisa dikompromikan. Karena apabila kompromi sedikit saja, karena akibatnya bisa fatal ya. Nggak cuma buat mengganggu kesehatan aja, tapi bisa sampai kematian bahkan. Karena ya evidensinya juga sudah banyak ya keracunan-keracunan di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ada tips 3M dari memilih, ada mengolah, dan mengkonsumsi. Tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh para narasumber. Jadi dimulai dari pengecekan panca indera kita gunakan mata, kita gunakan penciuman kita untuk melihat apa yang kita beli. Lalu untuk mengolahnya nih, jangan asal beli, tapi kebersihan dari mengolahnya. Nah, kebetulan karena saya juga background-nya medis, ini juga ingin mengingatkan untuk sering-seringlah mencuci tangan. Nah, karena sering juga nih agak-agak kelibet antara penggunaan air bersih dengan hand sanitizer. Jadi kalau saya boleh memberikan masukan, coba teman-teman utamakan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih dibandingkan dengan hand sanitizer apabila di rumah ya. Gitu, dengan syaratnya itu tidak cuma dengan air dan sabun aja, tapi syaratnya 20 detik. Ya, 20 detik. Kalau misalnya ngajarin anak-anak mungkin bisa sambil nyanyi Baby Shark, bisa sambil nyanyi Happy Birthday. Yang penting 20 detik karena itu udah syaratnya ya 20 detik gitu. Dan ada 7 langkah stepnya sampai hingga pergelangan. Itu jangan dilupakan. Dan terakhir dalam mengkonsumsinya juga perlu lagi-lagi kebersihannya untuk lokasinya dan waktu dalam pengkonsumsiannya itu juga jangan lupa. Gitu. Oke, mungkin waktu sudah jam 15.00 ya, tepat. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada perkataan yang salah maupun secara teknis di aplikasi Zoom. Terima kasih kepada para narasumber, Mbak Winda, Mbak Cynthia, Mbak Stella, dan juga para partisipan. Semoga webinar kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua, dan terutama untuk tidak menyampingkan lagi mengenai faktor keamanan maupun faktor kualitas makanan. Gitu. Karena terakhir nih, Hippocrates, we are what we eat. Nah, itu yang harus kita dengungkan berkali-kali ya, gitu. Oke, teman-teman jangan lupa untuk stay tune di media sosial kami di Instagram @millennialsvoice_id, lalu untuk di Instagramnya mvoice_id, juga untuk sponsor, terima kasih atas door prize-nya. Nah, di Instagram @genyo_merch. Nanti teman-teman abis dari sini silakan buka Instagramnya, kali aja mau pilih-pilih kaos berkualitas khas Bojonegoro, Jawa Timur. Gitu. Jadi sekian webinar pada hari ini. Saya tutup webinar kali ini dengan membaca Alhamdulillah, dan selamat berpuasa teman-teman. Semoga kuat, saling menjaga daya tahan tubuh, dan tetap stay at home. Gitu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, makasih. Jangan lupa nanti cek di postingan kami karena nanti ada pengumuman dari review ya, review dalam waktu 1 kali 24 jam. Oh iya, ada satu informasi lagi untuk sertifikat, teman-teman. Untuk sertifikat akan dibagikan minimal untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar dalam waktu 30 menit. Karena kami punya datanya nih. Untuk teman-teman yang hanya kelibet aja nih waktunya, mohon maaf kami belum bisa memberikan sertifikat secara gratis. Jadi teman-teman panitia nanti akan yang memantau siapa saja yang mendapatkan sertifikat gratis lewat email. Oke.